Halo, welcome back to the channel. Topik reading bacaan untuk general reading kali ini adalah tentang menulis cerita masa depanmu. Jadi mungkin ini akan menjadi petunjuk-petunjuk untuk manifestasi, ya, dan mungkin untuk kamu bisa reflek lagi ke energi, ya, karena memang untuk memanifestasi sesuatu itu membutuhkan space di hati kamu tuh yang bersih ya, seperti itu. Dan mungkin ini ya kita lihat aja apa yang sebenarnya selaras dengan manifestasi kamu juga ya dari readingan atau bacaan ini. Oke, perkenalkan dulu bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Ya, di sini kita ada PAL 1, PAL 2, PAL 3. Ya, kristal 1, kristal 2, kristal 3. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu ketarik ke yang mana. Ya, itu nanti pesan-pesan kamu ada di situ. Kalau kamu ketarik ke lebih dari satu, misalkan 1 dan 2, 2, 3, atau 1 dan 3, itu bisa juga kadang terjadi, atau bahkan ketiga-tiganya sekaligus, kadang ada yang bisa ketarik juga ya. Jadi ikuti saja intuisinya. Kalau misalkan PAL yang kamu pilih atau kristal yang kamu pilih itu mungkin nanti bacaannya kurang resonate atau tidak resonate dengan kamu, mungkin kamu bisa coba pilih yang lain. Karena kadang kala ya, kalau kitanya lagi kurang tenang, bisa salah menarik intuisi, kadang bisa terjadi juga. Oke. Kalau misalkan bacaan ini tidak resonate sama sekali juga untuk kamu, berarti mungkin readingan ini, pesan-pesan yang ada di sini mungkin belum kamu butuhkan saat ini. Ya, oke. Kita langsung mulai aja ya dengan bacaannya. Aku start di pile 1 ya. Sorry, ini pile nomor 1, 2, 3 ya. Pile 1 ini kita ada, aku lupa jelasin. Pile 1 kita kristalnya ini pistachio calcite. Ya, jadi ini calcite, pistachio calcite namanya. Yang kedua ini emerald. Ya, ini emerald. Lalu ini ada red banded calcite. Ya, warnanya kemerahan coklat gitu ya, seperti itu. Kayak warna kopi. Ya, itu silahkan dipilih ya sesuai dengan intuisi kamu. So, I'll see you in the reading. Semoga bisa bermanfaat dan resonate untuk kalian. I'll see you guys in the reading. Thank you. Halo, PAL nomor 1. Bagi kalian yang memiliki kristal ini, ya, pistachio calcite, ini adalah reading kamu, ya, general reading kamu yang bertemakan menulis cerita masa depan kamu. Ya, jadi sepertinya apa yang tadi aku sudah jelaskan sedikit di intronya ya. Kalau kamu lihat intronya, kalau bacaan ini mungkin lebih kayak ke untuk membantu kamu di dalam memanifestasi ya apa yang kamu sedang manifestasikan. Kalau sekarang ya apapun yang kamu harapkan ke depan di masa depan kamu, mungkin ini bisa menjadi petunjuk-petunjuk untuk mengiringi kamu untuk bisa memanifestasikan itu ya. Kalau nomor 1, oke. Sebelum aku mulai ke kartu-kartunya ya, seperti biasa aku mau ngejelasin dulu sedikit tentang pistachio calcite ini ya. Kenapa kamu mungkin ketarik kristal ini ya, PAL nomor 1, mungkin ada meaningnya, ada maksudnya ya, nggak pernah kebetulan. Jadi kalau yang aku lihat sih, PAL nomor 1 ini, I think saat ini lagi ada sedikit yang udah masuk ke aku ya, sedikit mungkin gejolak emosional di sini ya, gitu. Jadi kayak kamu mungkin lagi gejolak emosional ini sebenarnya akar dari kayak kamu itu mungkin jadi kayak kurang bisa berpikir dengan jernih ya, kadang-kadang, atau mungkin jadi ngeblur lagi sama yang kamu mau tuh apa. PAL nomor 1 ya, beberapa dari kamu ada yang sampai tuh kayak badan kadang-kadang rasanya tuh kayak loyo, lemas ya, atau mungkin malas kadang-kadang. PAL nomor 1 ini masuk ke aku ya, gitu. Jadi kayak lagi ada energi mungkin yang saat ini semesta sedang mengarahkan kamu untuk benar-benar ground diri kamu sendiri ya, grounding. Di sini ada kayak warna biru dan warna coklatnya. Di sini warna coklat ini ngasih langsung ke aku energi grounding ya. Grounding itu maksudnya coba kamu rehat sebentar, cari alam sebentar, konekkan tubuh fisik kamu dengan alam semesta ini ya. Kalau kamu nggak bisa pergi ke tempat yang alamnya baik, mungkin yang ada di deket-deket rumah aja, misalkan kayak taman depan rumah atau mana yang kamu tuh bisa nginjek di situ, tetapi dengan intensi ya, dengan intention kamu, dengan afirmasi kalau ya aku mengakarkan energi aku kembali ke bumi alam semesta ini
Ya, seperti itu power nomor 1. Karena alam itu energi kesembuhannya besar sekali. Ya, power nomor 1 berarti kalian ini kalau disuruh grounding, mungkin kalian itu sebenarnya adalah orang-orang yang di power nomor 1 ini apa ya, kalau mau dibilang mungkin punya koneksi yang cukup kuat dengan alam, bisa jadi ya, power nomor 1. Tapi yang aku lihat tuh sebenarnya kalian adalah orang-orang tuh yang sebenarnya tenang banget ya. Orang-orang yang punya jiwa itu sebenarnya kalem gitu ya. Cuman karena mungkin kondisi dan situasi atau mungkin masalah kehidupan yang mungkin ada di kamu yang memilih power nomor 1 ini lagi ada gejolak di sini secara energi. Kamu jadi kurang bisa ngelihat visi kamu tuh ke depannya tuh gimana. Itu yang aku lihat, jadi kayak ngeblur gitu. Ya, ibaratnya nih ada kayak putih-putih ngeblur gitu ya, di batu ini pun juga ada energinya gitu. Jadi ya saat ini yang kamu butuhin power nomor 1 ya, ini kembali lagi ya ke menulis cerita masa depan kamu. Ya sekarang gini, gimana caranya kita bisa nulis cerita masa depan kita kalau kita sendiri tuh nggak tahu mau nulis apa, ibaratnya kan gitu. Ya gitu. Beberapa dari kamu nih ada yang bingung ya, bingung mau kerja apa, bingung mesti gimana, bingung harus kemana, ada yang seperti itu ya. Power nomor 1, ini kamu butuh cleansing heart chakra kamu ya, terutama solar plexus yang kedua ya, seperti itu. Jadi kayak kamu butuh momen sebentar dulu, sendiri dulu ya. Contoh dengan kamu pergi ke alam itu udah pasti heart chakra kamu lebih bersih ya. Kunci manifestasi itu sebenarnya ada di energi heart chakra power nomor 1 ya, karena itu adalah tempat kamu menerima energi dari alam bumi ini ya, seperti itu. Gitu. Kalau menerima energi dari ilahi, dari Tuhan, masuknya lewat crown chakra ya, power nomor 1. Intinya kamu diminta untuk cleanse atau membersihkan aura kamu sendiri dulu. Berarti kamu lagi terlalu banyak kena sama energi-energi yang bukan punya kamu nih, power nomor 1. Ini bisa jadi energi-energian dari sekitaran kamu. Ini bisa datang dari mana aja, dari keluarga sendiri, bisa datang dari mungkin rumah sendiri ya, tempat kamu di mana tinggal, dari kantor atau dari manapun. Ya kita kan nggak tahu ya orang-orang membawa energi yang seperti apa, mereka bagaimana, apalagi kalau mereka lagi kusut sama masalahnya, terus kayak kamu kena energi-energi yang seperti itu. Bukannya kita nggak boleh bantu ya, kalau kamu punya niatan hati untuk membantu mereka, kamu harus paham bagaimana mengisi energi kamu dulu. Kamu harus paham bagaimana membersihkan energi kamu dulu. Ya, gitu power nomor 1. Karena kalau enggak, energi kamu yang jadinya rusak, kamu jadi kehilangan fokus, kamu jadi seolah-olah nggak berdaya, seperti itu power nomor 1. Kamu butuh balance ya. Tapi kalau kamu sebenarnya lagi diarahkan semesta untuk mencari balance lagi nih di dalam emosi, di dalam jiwa, di dalam pikiran, itu berarti kamu lagi mau persiapan untuk sebuah perubahan ya. Jadi nanti setelah proses ini ada sesuatu yang akan berubah di kamu. Kamu akan dealing with change, itu yang aku lihat ya. Jadi ya kalau mau dibilang sorotan cakra untuk kamu saat ini untuk power nomor 1 adalah heart and solar plexus. Elemennya adalah air dan tanah ya, sama nih seperti ini, air dan tanah ya. Makanya grounding itu bagus banget ya, apalagi kalau yang ada 2 elemen unsur ini nih langsung, kayak misalkan sungai, kamu bisa minjak di tanah tapi ada airnya juga gitu. Pantai, kamu bisa minjak di pasir tapi ada airnya juga. Jadi kayak kombinasi elemen 2 ini kalau ada akan lebih bagus. Kalau kamu jauh dari tempat-tempat itu ya, kamu mau cuman ada elemen earth doang ya, misalkan kamu punya soil atau tanah ya di pekarangan rumah atau kayak gimana, boleh. Kalau mau digabungin elemen air, ya bisa. Kamu tinggal siram air aja sedikit di situ. Agak kotor sedikit nggak apa-apa. Kamu tinggal injek di situ. Tapi tetap dengan doamu ya, tetap dengan afirmasi. Karena semua tetap dengan niatan energi kamu. Kamu yang mengarahkan energi ini maunya gimana. Ya, seperti itu. Atau waktu kemarin sih ada salah satu klienku yang dia tinggalnya di luar negeri gitu ya. Lagi musim dingin di sana, salju. Dia bilang gimana caranya aku bisa grounding gitu. Ya akhirnya caranya ya di mana ada niat pasti ada jalan, ada cara gitu ya. Dalam artian aku akhirnya menyarankan dia untuk pakai plastik tuh, plastik yang biasa buat kalau di sana kan buat sepatu, buat apa gitu-gitu ya. Nah itu ditaruh tanahnya di situ, ya dia tinggal duduk atau berdiri ya. Kalau dia kuat berdiri, ya ini kan ada pasien-pasien yang mungkin usianya misalkan udah lebih tua gitu ya, jadi dia mungkin agak susah berdiri dengan stabil, duduk juga boleh ya, yang nyamannya aja. Ini sedikit aku sharing ya, power nomor 1 itu, dan kamu tinggal nginjek itu doang, prek gitu ya. Udah, sembari kasih diri kamu
kamu rasakan lagi energi kamu, telapak kaki kamu tuh connect sama bumi. Ya, bagian dari bumi ini seperti itu. Itu kalau kamu bisa lakukan ini dengan sadar, ya, energimu itu otomatis, karena energi negatif itu banyak yang ngumpulnya dari kaki ya, di bawah. Gitu. Jadi biasanya kalau orang yang lagi kena energi negatif itu memang dari dada ke bawah, ya gitu. Maksudnya kalau ada sakit fisik, entah ya mungkin sekitar perut, entah mungkin kaki gitu ya, atau mungkin tulang di bagian punggung ini kadang-kadang itu kalau energi negatif terlalu menumpuk itu bisa nempel-nempel di bagian tertentu di situ, ya gitu. Jadi kayak kamu lagi diajarin kayaknya untuk supaya kamu bisa lihat lagi, clear lagi nih, intuisi kamu nyala lagi untuk nanti kamu bisa memanifestasikan masa depan kamu lagi. Kamu akhirnya yang menjadi pembuat cerita hidup kamu sendiri, ya. Kamu storytellernya apa nomor 1 gitu ya. Kamu mau nulis masa depan kamu gimana, kamu bisa membayangkan diri kamu di masa depan. Ibaratnya kayak kamu bikin buku cerita, ya. Kayak kamu menulis buku cerita kamu sendiri nanti di masa depan gimana gitu. Ya, zodiak yang langsung masuk ke aku di sini kalau dari kristalnya Aquarius, Cancer, Libra sama Pisces. Ya, ini 4 zodiak yang langsung muncul di sini. Nanti kalau ada lagi aku sebutkan ya kalau di kartunya muncul. Cuman yang langsung masuk ke 4-nya di sini ya. Jangan khawatir sama zodiak ini. Maksudnya kalau aku sebutkan berarti harusnya bisa lebih resonate lagi untuk kamu, ini petunjuk tambahan aja. Ya, kayaknya saat ini power nomor 1 ini lagi aku ngeliat ada bulan sama bintang nih ya. Bulan sabit sama bintang-bintang ini masuk ke dalam vision aku, power nomor 1. Ini artinya kamu lagi di develop, kamu lagi dibentuk sama semesta, ya, secara spiritual, secara energi psikis yang aku lihat seperti itu ya, psychic development di sini yang aku lihat. Ya, jadi kayak kamu nanti dengan pembentukan psikis kamu, dengan pembentukan spiritual kamu jadi menemukan inspirasi untuk masa depan kamu lagi. Kamu jadi memahami sisi emosional kamu kembali. Kamu jadi ngerti sama diri. Semakin ngerti, semakin kasih pengertian ke diri kamu, semakin menghargai apresiasi ke dalam diri gitu ya. Seperti itu, apa yang selama ini sudah kamu bisa capai dalam hidup, meskipun ada yang belum kesampaian misalkan ya, seperti itu. Tapi kamu kan sudah banyak pencapaian dalam hidup kamu. Ya. Belajar lebih mengapresiasi isi kamu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi dari situ kamu akan lebih bisa mengclear atau kalau mau dibilang lebih menghapus atau mengclear distraksi-distraksi atau halangan-halangan dalam manifestasi kamu ya. Kalian ini power nomor 1 lagi spiritual awakening juga sih yang aku lihat. Ya, meningkatkan awareness dari diri sendiri. Ya, lebih paham dengan relasi-relasi yang ada dalam hidup kamu. Yang mana yang harus diperkuat tali relasi saya, yang mana yang harus saya putuskan tali relasi ini. Ya gitu, kamu tuh lagi diperbarui untuk semacam tujuan hidup yang aku lihat tuh seperti itu. Power nomor 1 semesta berpesan di sini, manage atau benar-benar aware dan jaga tingkat stres kamu. Stres ini bisa kok kamu kurangin dengan spiritual, bisa sekali. Poinnya lebih ke balance. Kalau energi kamu balance, stres kamu pasti akan langsung berkurang. Satu hal yang power nomor 1 ini banyak yang masih berproses adalah memaafkan. Forgiveness ini bagian salah satu karma terbesar kamu, power nomor 1. Ya, warna biru di sini ngasih aku ketulusan, kemurnian hati. Ya kalau kan aku bilang hati kamu tuh sebenarnya adalah hati orang-orang yang baik, yang tenang, bisa membawa ketenangan ke orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Energi kamu tuh kayak air gitu ya. Sumber ketenangan orang-orang, tapi ya kamunya di sini lagi belajar bagaimana supaya saya sendiri tidak kehilangan tenangan batin saya sendiri. Saya sendiri nggak kehilangan kedamaian batin saya sendiri. Berarti kalau ada kepenatan hati, itu harus dilepas dulu. Lewat cara memaafkan. Ya, memaafkan, mendamaikan itu lebih kayak kebuat kamu sendiri untuk kamu lepas energi yang kamu nggak perlu bawa lagi. Bawa kepahitan itu berat. Tapi melepas kepahitan itu yang akan membuat kamu ringan. Itu yang akan memperbarui kamu jadi melek sendiri kayak, ya ampun, ngapain selama ini saya mikirin orang yang nyakitin saya. Mendingan saya mikirin orang yang baik sama saya. Mendingan saya mikirin masa depan saya yang masih cemerlang ke depan ini, masih banyak tahun-tahun yang Tuhan semesta mau berikan di dalam hidup saya, yang saya bisa pakai untuk mengembangkan diri. Untuk ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan yang kamu inginkan.
Ya, seperti jadi kayak beberapa dari kamu saat ini, kalau kamu lagi ngerasa emosional kamu nggak balance, pikiran kamu jadi semrawut, atau kayak kamu jadi kehilangan arah, itu artinya kamu masuk ke dalam diri, cari diri kamu, healing pas trauma kamu di sini, ya, atau trauma masa lalu kamu lewat forgiveness itu. Ya, power nomor 1. Oke, cukup panjang tuh pesannya dari Batu. Oke, kita lihat di sini di kartu tarotnya untuk kamu power nomor 1. Doa sebentar. Oke, kita lihat ya. Power nomor 1, menulis cerita masa depanmu. Oke, strength. Ya, tower. 2 of Wands. Oke, Justice. Ya. Oke. Ya, dari 4 kartu ini ada ya beberapa gambaran di sini. Nih zodiak lagi nih yang masuk di sini ya, yang mungkin tadi belum aku sebutkan. Libra tadi harusnya udah ya. Ada lagi muncul di sini Libra ya, kamu yang para Libra ini kenceng energinya di sini. Lalu Leo satu lagi, ya, gitu tambahan. Kalau nggak disebutkan nggak apa-apa ya, bukan berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Cuman kalau disebutkan mungkin bisa lebih connect lagi. Tambahan resonansi ya. Oke, di sini ya strength, tower kebalik ya, ini kalian orang yang ujian kekuatannya sangat besar ya dalam hidup ini, karena kekuatan hati kamu tuh besar sekali. Power nomor 1, your heart chakra itu tuh, aduh, kalau kamu bener-bener sembuh, kamu bener-bener ketemu sama kekuatan kamu yang sebenarnya, kalian tuh kayak malaikat energinya. Power nomor 1 ya, energi heart chakra kamu tuh keluar ngebentuk sayap. Itu yang aku lihat ya di masa depan kamu, dimana kamu akhirnya sudah bisa memahami kembali maksud dan tujuan kamu lagi, kebaikan dan kedamaian hidup itu seperti apa. Tuhan semesta, kalian power nomor 1 adalah orang-orang yang nanti akan dipakai sama Tuhan semesta untuk semacam rencananya. Itu yang aku lihat di sini ya. Kan kalian itu memang orang yang kenapa hidup kamu itu hantamannya itu banyak, karena semesta mau kamu adil sama diri kamu sendiri. Power nomor 1 ya, gitu. Jadi aku melihat bahkan ada penjaga kalian itu power nomor 1 yang memang ya, kalau mau dibilang ya, ini siapapun sosok penjaga kalian ya, power nomor 1, beliau itu adil sifatnya ya. Nih ini si Justice ini gitu ya. Jadi kalau kamu nggak adil sama diri kamu sendiri, itu pasti tamparan kamu akan kenceng. Nggak adil sama diri itu sendiri tuh gimana sih? Kamu baik, terlalu memberikan kebaikan kamu ke orang yang salah, itu kamu gak adil sama diri kamu sendiri. Kamu terlalu banyak memberi ke orang yang tidak mengapresiasi kamu, itu kamu gak adil sama diri kamu sendiri. Adil bukan berarti perhitungan ya. Power nomor 1, keadilan adalah bagian dari kebijaksanaan. Sekarang kebijaksanaan kamu, semesta sedang mau menyadarkan kamu lagi di sini. Kita berbagi kebaikan dan berbagi hal-hal baik itu, kita harus bijaksana dalam berbaginya. Ya. Contoh, kamu memberikan diri kamu 100%, 1000% bahkan. Ya, kalian adalah orang-orang yang kalau udah memang pengen sesuatu ya, kalian bener-bener effort kan untuk itu. Kalian memang bener-bener kasih yang terbaik yang kalian bisa kasih. Tetapi kalian lupa, gak semua orang seperti kamu. Gak semua orang sadar untuk memberikan yang terbaik ke dalam situasi yang kamu sedang jalani ini. Kalau energi ini balance, gak masalah kamu mau berbagi apapun dalam hidup kamu, kamu bisa berbahagia di dalam proses tersebut. Tapi kalau kamu berbagi ke situasi yang jatuhnya ngegerogotin kamu, manfaatin kamu, apalagi nginjek-nginjek kamu, power nomor 1, ya siap-siap aja ketampol ya sama semesta di sini. Bukan karena kamu salah, tapi kamu belum sadar. Ya, kenapa aku bilang jangan melihat diri salah? Ya karena kalau kamu menyalahkan diri, kamu jadinya mukul-mukul diri kamu sendiri, dan itu malah bikin kamu jadi semakin stres. Ya, jadi jangan mencari kesalahan di dalam diri ataupun di mana-mana, tetapi lebih kayak ke poinnya, aku mau sadar. Aku mau menjadi orang yang lebih punya kesadaran akan batinku, akan orang-orang di sekitarku, akan situasiku. Aku mau menulis masa depan aku yang seperti ini.
masa depan aku yang sudah akan ada rencana besar semesta buat aku. Aku tahu aku adalah orang yang kuat di saat ini, dan di masa depan aku orang yang tetap akan menjadi kuat. Ya, aku adalah orang yang akan, maksudnya yang bisa menemukan kekuatan terbesar di dalam hatiku. Ya, seperti itu. Kekuatan yang terbesar di dalam jiwa lah, seperti itu ya. Kalian ini orang-orang kuat, makanya ujiannya kuat ya. Tetapi biasanya orang-orang kuat kayak kamu ini, ya seperti aku bilang ya akan menjadi saluran kebaikan dan kekuatan untuk banyak orang juga. Tetapi nanti kalau kamu sudah sadar dengan kekuatan kamu sendiri, kamu nggak sembarangan ngasih energi kamu ini. Ya, nggak sembarangan kamu membiarkan energi kamu diambil sama orang-orang sekitar kamu, entah dimanfaatin seperti yang aku tadi bilang dan lain-lain itu. Ya, kamu jadinya lebih adil, lebih fair. Dengan kamu lebih fair sama diri kamu sendiri, lebih adil. Ya, semesta akan langsung menangkap frekuensi kamu. Oh, dia sudah ngerti bagaimana mengapresiasi kekuatannya sendiri. Disitulah manifestasi-manifestasi kamu akan berdatangan. Jadi bagi kalian yang sampai saat ini masih merasa belum mencapai sesuatu, entah itu dalam percintaan kamu, entah itu dalam keuangan, pekerjaan, mungkin ini masalah kamu. Mungkin kamu kurang adil sama diri kamu sendiri. Kadang aku nih ya datangan nih misalkan klien atau orang yang dia bilang, kenapa saya ngerasa Tuhan gak adil sama saya? Aku balikin pertanyaannya, apakah kamu sudah adil sama diri kamu sendiri dulu atau belum? Selalu fokus, lihat ke dalam dan berbenah diri. Makanya aku bilang jangan mencari kesalahan siapa-siapa, apalagi sampai nyalahin Tuhan dalam hidup kamu. Itu karmanya besar. Kamu nyalahin sesuatu entitas yang tertinggi, sesuatu entitas yang memberikan cinta dan rasa sayangnya ke kamu tanpa batas, tanpa syarat, dan kamu menyalahkan entitas tersebut. Itu dosanya, karmanya besar ibaratnya. Tapi kan kadang orang kecewa, saking kecewanya sama-sama itu ya dia sampai nyebut kayak gitu ya. Itu kalau kamu pernah kayak gitu, minta maaf dan maafkanlah diri kamu sendiri. Kuncinya di forgiveness kalau di kamu. Ya, banyak dari kalian yang masih berproses di dalam forgiving orang dari masa lalu kamu, orang tua kamu sendiri, atau apapun yang kamu rasa pahit dalam hidup kamu. Itu semua bukan kepahitan. Itu semua adalah kekuatan kamu yang kamu sadari lewat situasi tersebut. Kamu nggak akan jadi kuat seperti sekarang kalau kamu nggak nemuin masalah itu dulu. Apa yang kamu mau tulis di masa depan kamu, di cerita kamu, poin nomor 1, kalau kamu sudah bisa mengafirmasikan kalau diri kamu itu kuat dan tangguh, apapun badai kehidupan itu kamu bisa lewatin semua. Kamu udah gak takut sama itu, kamu udah gak gelisah sama itu, kamu udah tenang aja ngelewatin dan itu kan beres sendiri. Ya banyak orang yang gelisah, galau, takut, sedih, amburadul itu kenapa? Karena mereka gak yakin sama kekuatan mereka gak ketemu, mereka ngerasanya mereka tak berdaya. Padahal kekuatan Tuhan semesta itu besar sekali, paling tinggi. Ada di dalam kamu, ada, tapi gak semua orang bisa mengaksesnya. Ya, butuh awareness, butuh kesadaran, butuh pembersihan batin. Ya, kunci manifestasi kamu itu, kalau hati kamu gundah, hati kamu gelisah, hati kamu sedih, hati kamu galau, marah, apapun itu, bentukan emosional itu mengotori heart chakra kamu. Heart chakra kamu kotor, manifestasi kamu gak jalan, udah pasti. Ibarat mobil mau jalan ya jalanannya penuh sama lumpur yang gak jalan. Ini yang kamu harus bersihin dulu, pelan-pelan. Ya, nggak usah di push, nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah diburu-buru. Kalau kamu siap untuk membersihkan ini, kamu selalu punya. Setiap hari kamu diberikan kesempatannya, setiap kali kamu bangun tidur, kamu nafas kembali hidup di bumi ini, kamu selalu diberikan kesempatannya untuk memperbaiki itu dan menciptakan masa depanmu lagi. Fokus ke visi misi kamu lagi gitu ya, seperti itu sih. Ya, jadi banyak dari kalian yang mungkin kalau krisis PD, krisis keyakinan sama diri sendiri itu, atau percaya diri, ya karena ini. Apalagi kalian tidak adil sama diri sendiri karena kalian gak yakin dengan kekuatan kalian sendiri untuk memilih jalan yang berbeda, atau mengambil keputusan untuk diri kamu sendiri. Yang kamu tahu padahal itu, kalau kamu gak ambil tindakan, kamu akan terus
memperlakukan diri kamu dengan tidak adil. Ya, ini challenge kamu power nomor 1. Oke, kita lihat ya di sini di kartu oracle berikutnya. Ya, kalian ini orang-orang baik ya. Kalian cari kebaikan diri kalian sendiri. Bisa kok kita terus jadi orang baik, terus menjadi orang yang menjadi saluran keindahan gitu ya. Tapi kita tetap bisa protek diri. Kita tetap bisa jaga energi kita. Ya, itu yang semesta mau dari kamu sih Pak nomor 1. Kalau kamu bisa itu, ya udah dibukain semua pintunya buat kamu ya, karena kamu sudah siap untuk menerima apapun itu, bentuk keajaiban Tuhan semesta. Ya, perubahan-perubahan besar yang kamu inginkan dan lain-lain. Oke, aku doa sebentar. Oke, kita punya 2 kartu ini. Kita ada make it God's and true offering. Ya, lagi-lagi warnanya hijau. Ini di kartu-kartu ini. Ya, banyak ya macam-macam, ada pink, ada kuning, merah, apapun ini, orange ya. Tapi yang keluar buat kamu warnanya hijau ini, heart chakra lagi ya, kembali ke sini. Ada kuning-kuningnya di sini ya, solar plexus kamu. Ya, seperti itu. True offering maksudnya apa? Di sini kamu bisa menulis cerita masa depan kamu di mana kamu bilang, aku sudah melepas segala bentuk ketakutan aku, segala bentuk ilusi tipu muslihat, segala bentuk mindset pikiran aku yang negatif, dan ketergantungan aku kepada situasi, kepada orang lain, kemelekatan aku dengan situasi dan orang lain. Ketika kamu sudah bisa melepas ini semua, disinilah tandanya kamu sudah bisa menunjukkan ke semesta ini kalau kamu sudah berserah total. Ketika kamu bisa tenang di dalam rencananya, rencana Tuhan semesta, disitulah kamu artinya sudah bisa berserah. Karena kamu trust, kamu ngerti loh semesta ini ngebawain kamu. Karena aku bilang semesta punya rencana untuk kamu. Semua kembali ke trusting kok. Yakin kalau langkah-langkah kamu berikut itu kamu nggak ngambil langkah sendiri, itu semua udah dituntun dan dijaga untuk kamu. Dan sebenarnya langkah-langkah itu selalu ditunjukin ke kita kok, ke depannya kita harus apa. Semesta tuh ngasih petunjuk ke kita ya, malaikat penjaga kamu nih ngasih petunjuk tuh tiap hari sama kita. Tapi kadang dengan kegelisahan, kekacauan kita sendiri, kita nggak bisa lihat. Kadang bahkan udah dikasih petunjuk ya kita bebel, ngeyel, denial, dan lain-lain. Sekarang pakai kekuatan cinta di dalam kamu ya. Ini kekuatan kamu power nomor 1. Kalian punya kekuatan cinta yang sangat besar sekali. Banyak dari kalian ini yang challenge-nya di love life, aku udah ngeliat sini power nomor 1. Karena dari sini kamu akan memahami arti cinta yang sebenarnya, dan itu ada di dalam kamu, untuk kamu, dari Tuhan semesta. Di sini dibilangnya, aku adalah milik kamu. Aku adalah milikmu Tuhan semesta seutuhnya. Ini benar-benar true offering. True offering itu berserah total. Karena kamu lagi awakening nih di sini. Aku lewatin ini dulu ya di saat awakening aku. Kacau balau ya. Tetapi kembali berserah itu kuncinya. Berserah total itu nggak mudah. Karena bener-bener kita tuh bener-bener sampai bisa relax. Gimana sih kalau keadaan kamu ibaratnya keadaan kamu lagi nggak baik ya, situasi kamu, kondisi kamu mungkin ya, entah itu uang, entah itu apa segala macam, tapi kamu diminta untuk tenang, relax. Nggak make sense kalau pakai logika, nggak masuk otak. Ya, tetapi disinilah ujiannya. Ya, aku bisa, orang-orang lain bisa, kamu pasti juga bisa. Power nomor 1. Oke, kita punya ini. Lalu di sini kita ada make it God. Ya, lagi-lagi segala sesuatu kembali milik Tuhan semesta. Semua yang kamu punya, diri kamu, sukmamu, apapun itu, tubuhmu, semua itu kembali lagi. Kamu ingat kalau semua ini milik Tuhan semesta. Kamu diciptakan dari sana. Ya, jadi lepas pemikiran-pemikiran ego kalau kamu ini semua punya kamu. Saya punya, orang ini punya saya, barang ini punya saya, uang ini punya saya. Ya, uang itu buat kamu, untuk kamu pakai, iya.
Tapi itu bukan kepunyaan kamu. Kepunyaan inilah yang membentuk kemelekatan akhirnya kamu dengan situasi atau benda atau orang lain. Yani the money, the relationship, the job, apapun ini. Ketika kamu sudah bilang kalau ini punyaku, disitulah ego kamu menang atas diri kamu sendiri dan kamu kehilangan spiritual kamu. Ya, di sini power nomor 1. Free me from the prison of my. Kamu bisa bilang, aku di masa depan sudah lepas dari penjara pikiran ini. Sudah lepas dari penjara mindset yang seperti ini. Ya, ini kan kembali ke cerita masa depan kamu ya. Kalian adalah orang-orang yang nanti akan terlepas dari ini. Kalian itu orang-orang yang akan ngerti sama ini. Banyak orang yang masih belum paham ini dan susah memahami ini. Power nomor 1, aku ketemu kliennya banyak ya. Challenge untuk ngerti kenapa. Karena kita ngomong kayak gini, pasti mereka ke-trigger, pasti marah. Ya, seperti itu. Ya, maksudnya bukan marah gimana ya, karena mereka bilang, ya saya sudah banyak improve sama diri saya sendiri. Saya sudah banyak berbenah sama diri saya sendiri, tapi saya masih nggak bisa mendapatkan pasangan saya. Ini saya, misalkan seperti itu. Ya, terus aku bilang, kalau kamu sudah banyak berbenah sendiri, kamu melihat itu sebagai bentuk pembenahan kamu, kenapa kamu nggak bisa tenang di dalam pembenahan kamu? Berarti kan kamu berbenah diri ada tujuannya. Ada maksudnya ya supaya kamu misalkan orangnya single gitu ya. Saya harus supaya cepet-cepet dapat pacar. Jadi saya harus berbenah diri. Ya tujuannya salah ya mau gimana? Ya, gitu. Tapi kalau orang yang berbenah diri dengan tujuan untuk bisa jadi seperti ini, itu baru tujuan yang benar. Itu baru kamu akan berhasil di dalam perjalanan kesembuhan kamu, power nomor 1. Ya, seperti itu. Ya itu, akhirnya siklus itu muter. Kepahitan itu, dia berpikir itu pahit, dia pikir usaha dia sia-sia, terus dia kecewa sama Tuhan semesta, apalagi sampai nyebut kalau Tuhan gak adil buat dia. Itu, masih terbutakan dengan ini. Itu kan ilusi yang aku tadi bilang ya. Gitu. Mungkin sebagian dari kamu pernah ada di posisi itu. Sebagian dari kamu mungkin lagi ada di siklus ini. Ya, tapi aku lihat kok masa depan kamu ini. Kamu tuh ngerti sama ini. Kalau kamu udah paham sama ini, hidup tuh rasanya lebih enteng, lebih ngalir, lebih enak. Kamu gak gelisah, mau ada masalah, kamu hadapi itu dengan tenang. Solusi langsung ketemu ya, karena intuisi kamu jalan. Orang di semua agama pun juga diajarkan kok kalau Tuhan semesta tidak pernah memberikan kita challenge yang kita gak mampu. Cuman kita yang selalu melihat challenge itu sebagai beban. Ngeluh, dan akhirnya stres sendiri. Kehilangan spiritual dan atau batinnya. Seperti itu. Ya, ini petunjuk aja untuk kamu. Kalau kamu ngerasa kamu sudah lewatin ini, kamu sudah baik, kamu sudah oke, bagus. Ya, tetapi kalau kamu rasa kamu masih punya ruang untuk berkembang lagi di aspek ini, gak akan ada pernah ruginya kamu fokus untuk berkembang lagi, power nomor 1. Ya, hati-hati. Kadang kita mikirnya, gue udah bisa gini, gue udah bisa gini. Keangkuhanmu itu, kehancuranmu di sini, the tower kebalik. Ya, karena aku bilang gak ada salahnya untuk kita mengembangkan terus. Proses pertumbuhan kamu itu seumur hidup, power nomor 1. Bahkan kalau suatu saat nanti kamu misalkan dipakai Tuhan semesta untuk membantu orang lain, entah kamu jadi coach, entah kamu jadi spiritual atau apapun, ya nggak harus seperti itu sih. Intinya kamu membantu orang, ya bahkan dari orang yang kamu bantu aja kamu belajar dari situ. Ya, kita itu belajar nggak harus dari orang yang seolah-olah energinya lebih tinggi dari kita. Kita juga bisa belajar dari orang yang energinya mungkin lagi di bawah kita. Entah itu mengingatkan kita lagi, entah itu apapun itu. Ya, power nomor 1. Intinya selalu pakai rendah hati kamu di sini. Aku yakin kalian ini power nomor 1 adalah orang-orang yang seperti itu. Energi heart chakra kamu nih berasa di aku. Aku bilang kan kalau kamu udah ketemu sama ini, kamu tuh bersinar kayak punya sayap gitu. Cahaya tuh keluar dari heart chakra kamu ya, jadi dari jantung hati kamu tuh terdalam itu. Ya, itu esensi hidup kamu, power nomor 1.
Ya, beberapa dari kamu mungkin malaikat bumi. Tapi harus memahami dulu kegelapan itu seperti apa. Baru kamu ketemu sama cahayanya ya, power nomor 1. Oke, kita lihat dari kartu-kartu berikutnya. Oke, power nomor 1 ya. Menulis cerita masa depan kamu. Oke. Ya, sekarang di sini kamu paham ya, kayak kalau ternyata menulis cerita masa depan itu bukan hanya kita menulis saja, tetapi ternyata harus ada yang dihapus juga ya. Ada bagian-bagian yang ternyata itu sebenarnya bisa kita hapus, yaitu apa? Kekhawatiran yang tidak perlu, ketakutan, dan lain-lain. Ya, ibaratnya kamu pegang pensil, di ujung pensilnya ya kan buat nulis, di ujung satunya kan ada penghapusnya gitu ya, ibaratnya gitu. Ya oke, anyways, ini 2 kartu kamu. Ya udah, konfirmasi. Kamu diminta untuk mengakar, grounding. Ya, vision pelangi ini tadi aku udah lihat. Aku melihat air terjun juga sebelum bacain kamu ya tadi, nomor 1. Air terjun yang kayak kalau airnya ke bawah gitu ya, itu kayak kena pantulan sinar matahari. Itu kayak jadi warnanya kayak warna rainbow. Airnya gitu ya, jadi warna-warni. Ya ini. Itu yang aku lihat. Ya, kalau kalian bisa bermeditasi di situ itu lebih bagus lagi. Cuman kan ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Kamu cukup cuman kayak ke intinya. Cari yang elemennya water sama earth ya, tanah dan air. Nggak harus kamu maksain diri ke air terjun, enggak. Kalau pas kamu lagi ke sana atau memang kamu ada niatannya ke sana atau rumahmu deket sana ya silakan. Ya, gitu nih. Energi kamu jadi grounding, jadi ngakar gitu loh di bumi. Kalau energi kamu udah ngakar, ya itu energi negatif. Kalau kena ke kamu, keburu kena ke kamu, itu nanti energinya ketarik sama bumi menyembuhkan kamu. Ya ini ada hatinya di tengah. Kan aku bilang kekuatan heart chakra kamu besar. Nanti kalau kamu sudah paham tentang heart chakra, crown chakra kamu ternyata sangat punya hubungannya sama heart chakra. Karena aku bilang heart chakra itu adalah dimana energi keluar masuk dari kita ke alam ini. Tapi kalau dari Tuhan semesta ilahi, masuknya lewat ubun-ubun nih, crown chakra. Nanti kalau dua-duanya udah nyambung, kamu udah bisa keluar masuk energi ini dengan udah terbiasa ya seperti itu. Entah itu mau lewat meditasi kamu atau kayak gimana lewat doa kamu, itu kamu udah enak. Ya energi negatif susah mau kena ke kamu di sini ya. Kalau orang yang sudah connect ini crown chakra sama heart chakranya. Gitu. Apalagi kalian yang nanti jalannya mungkin ke arah kesembuhan atau healing ya. Crown and heart chakra ini itu kamu akan sering pakai. Kamu doa minta cahaya Tuhan semesta masuk ke lewat sini. Apapun yang kamu lakukan, entah itu dengan tangan kamu, entah itu dengan apapun, itu nanti energinya ngalirnya dari heart chakra kamu. Contoh simple. Ya nih, aku pakai kartu di sini. Kamu kalau perhatikan, aku selalu doa sebelum aku shuffle kartunya, aku keluarin kartu-kartunya. Itu aku menarik energi dari langit. Ya, energi Tuhan semesta masuk ke heart chakra aku dan aku salurkan ke tangan aku. Dari jantung kayak ngalir energinya ke tangan dan dari tangan ke sini. Aku kasih kuasa ilahi di sini. Ya, itu salah satu caranya. Ya, banyak nih dapat pelajaran ya dari buat kamu nih, power nomor 1 ilmu ini kepake ya. Kamu mau ngapain pun ya, ya ini kan contohnya pakai kartu ya. Kalau aku karena aku memang seperti ini jalanku ya. Kalau kamu apapun, yang orang yang misalkan suka masak ya sama, masakan kamu juga kamu pakai tangan kan bikinnya. Kamu ngelukis, kamu apa, kalau kamu nyanyi misalkan pakai throat chakra ya, nanti dari heart chakra ya keluarnya lewat throat chakra kamu juga, tenggorokan. Ya seperti itu. Intinya apapun kegiatan yang kamu lakukan atau pekerjaan kamu, anything itu kalau kamu bisa bawa energi dengan sadar seperti ini, itu hasilnya akan seiring sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya seperti itu, power nomor 1. Oke, ya intinya itu ya, ground yourself. Ya pesan spiritual kamu memang cukup banyak ya di sini. Oke, kita di sini ada watch a movie. Jadi kayaknya saat ini semesta lagi kayak ngarahin kamu ya ke apapun yang kamu sedang
lagi nonton saat ini, karena memang kamu lagi diuji secara visualisasi. Kamu lagi di apa ya, kalau mau dibilang lagi mau dibangunin kemampuan kamu untuk bisa melihat inner vision. Inner vision itu adalah penglihatan batin. Ya, jadi tentunya yang akan di apa ya? Distimulasi sama semesta adalah kemampuan kamu untuk memvisualisasi. Nah, makanya kayak movie, film, gambar atau apapun itu kan terekam secara visual di dalam diri kita. Nah, ini semesta itu ngasih kamu petunjuk-petunjuk lewat apa yang kamu tonton, kamu lihat, dan kamu kamu rekam dengan mata kamu. Ya, jadi kalau misalkan nih, contoh kamu lagi nge-scroll sosial media, tiba-tiba kok ada pesan semesta di situ. Kamu tiba-tiba lagi nonton apa, film apa, ada pesan semesta di situ. Jadi coba lebih aware lagi sama apa yang kamu tonton saat ini. Power nomor 1 itu aja sih pesannya untuk kamu. Oke? Iya. Mungkin sampai di sini readingnya kalau untuk power nomor 1 ya. Jadi coba, bagi kalian yang suka journaling, coba deh. Ya, atau sekedar tulis-tulis aja. Ya, tulis-tulis maksudnya kayak ya kayak misalkan apa yang kamu tangkap dari situasi ini, apa yang kayak kamu mungkin bisa pelajari gitu-gitu ya, atau apapun yang kamu rasa ingin tulis, mungkin itu bisa menjadi ini ya, salah satu cara untuk kamu tuh ini tentunya untuk nggak semua orang ya, tetapi beberapa dari kalian mungkin bisa ngelakuin ini. Ya, kamu mau menggambarkan masa depan kamu seperti contoh video ini, judul video ini ya, seperti itu juga bisa. Ya, kita misalkan nulis apa yang kita pahami, apa yang kita mau ubah gitu-gitu ya. Aku pengen jadi seperti apa, aku adalah orang yang seperti apa. Itu kalau kamu tulis di situ, kamu nggak perlu ngafalin itu, maksudnya ya, kamu cuma sekedar nulis aja, kamu tuh sudah menciptakan energi yang ada yang tidak ada menjadi ada. Ya, menjadi dalam bentuk tulisan. Kalau kamu lebih suka gambar daripada nulis, bisa. Ya, nggak harus nulis gitu ya. Jadi kalau apapun yang kamu tulis dan gambar, coba connect kedua cakra ini, kamu tulis dan kamu gambar, kamu lihat di situ apa yang tercerminkan, maksudnya apa yang tergambar dan tertulis di situ nanti, ya memang itu sudah untuk kamu. Itu salah satu cara manifestasi masa depan itu bisa ya, lewat apa tuh, ada lagi tuh namanya vision board gitu-gitu ya. Vision board kan gabungan antara gambar sama tulisan ya, seperti itu. Anything yang kamu terpanggil aja. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Cuma maksudnya kalau kamu mau, ini akan ada efeknya buat kamu ya gitu. Oke, itu aja bacaan kamu power nomor 1. Semoga itu bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh, nama Instagramnya Wins Healing. Kalau kalian mau tanya-tanya dulu, silahkan. Jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung juga, silahkan tanya-tanya lagi saja. Personal reading ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Apapun permasalahannya, spiritual ataupun non-spiritual, pasti akan diberikan petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Power nomor 1, terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan doanya. Aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, power nomor 1, untuk segala yang terbaik. Semoga semua dilancarkan, sehat, sukses, bahagia selalu. Mencapai masa depan kamu. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Thank you so much. Take care and have a nice day. Bye-bye. See you. Halo, power nomor 2, bagi kalian yang memilih kristal ini ya, Emerald Tower. Ini adalah bacaan kamu, general reading kamu tentang menulis cerita masa depanmu ya. Jadi ini mungkin akan menjadi petunjuk-petunjuk di dalam perjalanan manifestasi kamu ya, yang akan mungkin mengiringi, mungkin bisa menjadi bekal kamu juga, dan memberikan perspektif baru untuk kamu ya, power nomor 2. Oke. Sebelum aku masuk ke kartunya, aku akan jelaskan kenapa kamu mungkin ketarik ke batu emerald ini ya, atau kristal emerald ini. Ada maksudnya, nggak bukan suatu kebetulan ya.
Yang semua masuk ke aku sih memang abundance ya kalau untuk power nomor 2 ini. Tapi sebenarnya gini, ada energi heart chakranya atau heart healingnya juga di sini, power nomor 2. Tapi aku kayaknya ngerasa kok power nomor 2 ini uh, mungkin challenge kamu tuh memang di dalam membalance energi. Ya, tapi kamu sepertinya sudah cukup banyak membenahi itu, sudah cukup baik ya. Aku ngeliat banyak struggle kamu kemarin di sini untuk berhadapan sama situasi-situasi yang sebenarnya menguji banget kestabilan emosional kamu, menguji banget compassion kamu ya, cinta kasih kamu, cinta tanpa syarat kamu. Itu sih yang aku lihat ya. Jadi kayak aku ngerasa heart chakra kamu ini sudah ke arah di titik kesembuhan yang sudah cukup baik, power nomor 2 ya. Power nomor 2 ini kelanjutannya power nomor 1 kalau yang aku lihat ya. Sorry, aku bukan mau membandingkan, tetapi mungkin kalau power nomor 1 itu beres, orang-orangnya mungkin masuk ke power nomor 2 ini ya gitu. Maksudnya ini seperti adalah koneksinya sedikit ya, seperti mungkin beberapa dari kalian ketarik ke dua pile ini, ke 1 dan 2 ya. Cuman intinya di sini ya, dari keseimbangan energi kamu, aura kamu yang terpancarkan jadi baik ya, jadi lebih, ibaratnya kalau mau dibilangin teksturnya tuh aura kamu lebih mulus gitu ya. Lebih halus gitu energinya di kamu ya, karena kamu sudah banyak mungkin memberikan kehalusan ini ke dalam diri kamu sendiri ya. Kehalusan itu maksudnya cinta ya gitu, ketenangan batin. Kayaknya kamu memang ya mungkin hidup kamu tuh sekarang cuman ya udah, yang penting aku hatiku tenang, yang penting hatiku happy, yang penting hatiku damai gitu ya, seperti itu. Aku nggak terlalu gimana lagi, orang mau ngapain, orang mau gimana, saya mau gimana, yang penting saya mau memprioritaskan itu. Dan sepertinya ketika kamu sudah berhasil melakukan itu, energi attraction kamu sangat besar ya. Orang yang heart space-nya atau kondisi heart chakra atau hatinya bersih itu menarik ya gitu, punya ketertarikan atau daya tariknya sendiri. Energinya beda ya, beda sama energi orang-orang yang masih banyak kekusutnya, masih banyak kegelisahan, ketakutannya dan lain-lain. Beda sekali ya. Jadi karena energi kamu sudah besar dan indah, kamu tuh sebenarnya saat ini sudah siap untuk meng-attract atau menarik energi rezeki yang lebih besar. Itu yang aku lihat ya. Jadi kalau menulis cerita masa depan kamu, aku rasa sebagian dari kamu, meskipun mungkin ini bukan suatu keinginan yang kayak gimana-gimana ya, tentunya harapan untuk bisa menjadi lebih sejahtera dalam hidup pasti ada ya, tetapi bukan berarti kita kayak jadi ngejar duit banget, enggak ngejar juga ya. Kita cuma menjalani yang terbaik ya, seperti itu. Dan karena kalau menurut aku rezekimu ini kamu nggak perlu kejar. Kalau kamu sampai saat ini masih lari-lari ngejarin rezeki, mungkin masih ada pelajaran-pelajaran yang kamu saat ini sedang sadari, tapi rezeki ini ketarik sendiri ke kamu. Kita tetap ya berupaya, tapi kita nggak boncos di dalam energi kita untuk menarik rezeki. Kalau kamu boncos untuk menarik rezeki kamu berarti bukan rezeki yang sebenarnya. Itu nanti akan hilang, nanti akan makanya banyak orang yang bilang ya, saya narik rezeki tapi abis itu duit saya hilang lagi, tiba-tiba ini saya sakit misalkan kayak gitu. Akhirnya rezeki yang saya dapat jadi nggak bisa berkembang, jadi nggak bisa bertumbuh. Jadi fokus kamu itu bukan untuk mendapatkan rezeki, tetapi bagaimana supaya rezeki itu bisa stay di kamu dan kamu bisa tumbuhkan itu seperti pohon ya, seperti itu power nomor 2. Jadi fokusnya lebih ke seberapa kamu bisa mengembangkan energi abundance ini yang ada di dalam kamu. Itu butuh self awareness, itu personal growth namanya ya, itu namanya pertumbuhan secara pribadi, tapi butuh kesadaran batin dan jiwa diri kamu sendiri ya, power nomor 2 ya. Kalau mau dibilang bagian dari masa depan kamu. Abundance, prosperity, sukses, terutama bagi kalian yang ngejalanin bisnis sendiri atau usaha sendiri, power nomor 2, aku udah ngeliat ini ya, gambarannya sangat-sangat jelas sekali di penglihatan aku ya gitu. Cuman ketika kamu berhasil mempunyai magnet rezeki yang baik ya, kamu juga punya keseimbangan emosionalnya untuk bisa mengembangkan ini ya. Ibaratnya nih, kita mau nanam pohon, ada benihnya dulu, ada airnya yang buat nanti nyiremnya. Nah itu, nyiremnya itu kan kalau kita hatinya energinya kurang baik ya, kita nyiremnya juga asal-asalan gitu loh, seperti itu. Tapi kan kalau hati kita tenang, itu nyiremnya ya pas, airnya ya pas, tumbuhnya jadi bagus gitu ya, seperti itu. Jadi untuk manifestasi kamu harus tahu unsur-unsur lainnya ini juga
Ya, terutama bagi kalian yang saat ini sedang aktif memanifestasi atau mungkin lagi mau attract. Ya, maksudnya kayak ya itu ya, aktif manifestasi lah, law of attraction atau apapun itu. Kamu mesti sadar sama ini, ya. Manifestasi tidak sesimpel itu. Butuh kejernihan hati kamu. Butuh keseimbangan emosional kamu. Butuh kamu nggak stres dulu, baru manifestasi itu datang. Ya, ini butuh clarity, ini butuh pencerahan diri. Ya, tapi beberapa dari kamu sudah berhasil ngelewatin challenge ini, udah mulai ngerti, udah mulai paham gitu. Ya, udah mulai lebih bijaksana lah yang aku lihat ya. Makanya kayak aku ngerasa kayaknya semesta ibaratnya lagi mau mempromot kamu gitu loh. Ya, ibaratnya kan kalau kita di pekerjaan, kita dipromosi, ya pasti kan nanti di posisi yang lebih tinggi, gaji yang lebih bagus gitu. Nah, ini kayak kamu tuh juga seolah-olah kayak gitu, semesta kayak lagi mau mempromosikan kamu ke atas gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi cukup baik ya energi spiritual kamu. Aku ngelihat banget perkembangannya Paul nomor 2. Very very strong. Aku ngelihatnya kayak kamu pun juga jadi lebih inget gitu ya, jadi lebih sadar gitu. Misalkan kamu mulai stres, gelisah atau galau, tapi kamu udah lebih cepat untuk oke, aku balikin lagi energi aku. Kayak muscle memory gitu yang ada di dalam kamu. Ya, semakin kita latihan untuk awareness, latihan untuk sadar, mindfulness, itu tuh nanti akan lebih mudah untuk kita tap into sama energinya. Kita masuk kembali ke frekuensi tinggi ya, seperti itu. Ke vibrasi yang lebih tinggi. Karena kita punya memori. Kita inget gitu loh, oh tiap kali aku mau jatuh ke energi gelap ini, oh aku mesti cepet-cepet balik. Aku mesti tenangin diriku. Ya contoh deh, kayak aku misalkan tiba-tiba ada apa gitu, aku pasti otomatis akan langsung megang area jantung gitu ya, heart chakra aku pasti tepok-tepok, aku pasti usap sedikit gitu ya, seperti itu. Itu artinya apa? Kembali memori, kita ingat kalau ada problem, ada masalah, kita sebisa mungkin jangan stres, tapi balik ke spiritual, balik ke keyakinan. Kamu lama-lama ngebentuk sistem internal ini sendiri. Kamu ingat sendiri, menjadi sebuah memori dan kebiasaan kamu sendiri untuk bagaimana menetralkan energi di dalam diri kamu sendiri. Ya, seperti itu sih. Jadi kayak kamu lebih bisa berkomunikasi sama batin yang aku lihat ya, Paul nomor 2. Ini kalau kamu udah semakin bagus ya, kalau mau dilihat ya bagaimana kamu masa depan kamu ya udah tinggi intuisi kamu. Ya, energi kamu udah balance, cakra-cakra kamu itu akan jauh lebih balance. Ya, kamu pun bisa menvisualisasi, bahkan kamu kadang bisa ngerasain kok kalau cakra kamu balance sama nggak balance tuh rasanya gimana di dalam kamu. Ya, seperti itu. Intinya kamu sekarang sudah mulai siap ya, sudah mau siap untuk membuka hati kamu, energi kamu untuk menerima. Aku ngeliat kayak tangan kamu tuh gini nih, gitu ya, menerima kayak ke atas gitu loh. Menerima ya semesta, maksudnya kayak ya ketika kamu sudah menerima dengan hati ketulusan kamu tidak ekspektasi apa-apa, kamu cuman kayak ini juga hal yang mungkin aku pernah bilang sama klienku ya beberapa, tentang berharap tanpa berekspektasi. Banyak yang gak ngerti, banyak yang gimana kak, saya mau berharap tapi gak bisa berekspektasi. Mana bisa? Bisa. Dari 2 kata itu aja kamu cari di kamus, artinya udah beda. Ya, kalau secara perspektif energi atau perspektif spiritual, kedua kata-kata ini membawa energi yang berbeda. Ketika seseorang berekspektasi, dia membawa ketakutannya dan kegelisahannya di situ. Saya ekspektasinya begini, nanti dia begini ke saya, nanti saya bisa gini, nanti ini nggak ya, nanti ini beneran nggak ya, nanti orangnya bisa gini, nanti orangnya bisa nggak kayak orang di masa lalu saya nggak ya, nanti saya pekerjaan baru saya bisa lebih baik ke saya nggak ya, gitu-gitu. Jadi ekspektasi ini. Ya saya mau nanti ini begini, supaya nanti gini, tapi ya kayak itu, kayak kamu tanpa sadar membawa energi chaos di situ. Di dalam ekspektasi kamu, makanya kalau ada orang yang bilang ekspektasi itu cuma membawa kekecewaan. Ya kenapa? Ya karena kamu menabur benih ketakutanmu dalam ekspektasimu. Bedanya sama harapan atau pengharapan ini kamu nggak ngerasain hal-hal itu sama sekali. Pengharapan itu kamu cuman, saya punya harapan masa depan saya bisa lebih baik. Udah, kamu tenang. Kamu nggak ada gelisah kamu tenang, udah kamu kembali lagi fokus sama apa yang kamu progres dan proses kamu sendiri. Saya berharap misalkan bulan ini saya bisa ngelunasin utang, misalkan. Udah. Gitu ya. Jadi beda pengharapan itu sama ekspektasi. Kalau ekspektasi saya harus lunasin utang saya di tanggal 30 ini, pokoknya harus bisa di sini. Gitu misalkan ya, kayak gitu.
Nanti dia prosesnya jadi gelisah, jadi takut. Kebayang-bayang terus tuh, nanti tanggal 30 gimana. Ya sama nih sama orang yang berekspektasi di usia sekian, saya harus punya ini. Dia tuh jadi otaknya, pikirannya ada di sana terus. Di tujuannya dia tanpa mengerti prosesnya. Ya, gitu. Jadi bedanya pengharapan dan ekspektasi itu ada. Ya, gitu. Jadi kita bisa punya pengharapan itu seperti visi misi lah, seperti itu. Kita tahu tujuan kita maunya apa. Kita pegang keyakinan kita kalau semesta itu bisa memberikan yang terbaik, udah itu pengharapan tuh begitu. Ya, tapi kalau ekspektasi itu kamu kekeh sama hasilnya. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ini petunjuk beberapa dari kamu lagi-lagi sudah semakin mulai mengerti ilmu ini yang aku lihat. Ya, jadi kayak otomatis kalau kayak gitu tuh heart chakra kamu lebih bersih, lebih tenang. Kamu lebih kayak aku tuh bisa melihat cinta dan kejujuran yang lebih di dalam diri kamu. Ya, kamu lebih apa adanya sama diri ya, seperti itu. Dan kayak yang aku lihat ya, kayak diri kamu sekarang sedang terstimulasi untuk restorasi sih yang aku lihat ya. Maksudnya terstimulasi untuk kayak tumbuh, berkembang baru. Kayak aku melihat banyak tunas-tunas baru gitu ya. Regenerasi kamu ini. Pembaruan. Nanti akan ada proses pembaruan diri kamu sendiri ya. Entah ini dalam aspek apapun, kesejahteraan, cinta beberapa dari kamu. Itu semua jadi baru aja, energinya jauh lebih bagus. Ya, karena kamu udah bisa bawa compassion, kamu udah bisa bawa cinta kasih itu. Makanya spiritual itu sifatnya timeless ya. Power nomor 2 itu dia tidak kenal waktu, dalam artian kalau kamu masih kepikiran sama waktu, kapan berarti spiritual kamu belum ready. Ya, gitu apa. Jadi ya semua waktu itu sebenarnya akan berjalan lebih cepat kalau kita bersihin heart chakra kita, kembali lagi ke situ. Kita lepas dari rasa takut, kita melepas kepenatan hati, melepas dengki dengan orang lain misalkan seperti itu, memaafkan, yaitu semua yang akan membuat semuanya semakin cepat. Itu yang namanya spiritual timelessness. Spiritual itu tidak mengenal waktu, energi itu nggak kenal waktu. Dia akan datang ke kamu ketika kamu sudah siap menerima ini. Ketika dia lihat diri kamu bersih, dia masuk ke situ. Mau itu rezeki, cinta, dan lain-lain. Jodoh ya maksudnya. Gitu. Ya, kalau kamu adalah orang-orang yang masih mikir, jodoh saya kapan? Umur berapa nih? 30, umur 32, apapun itu misalkan seperti itu. Coba kurangin. Power nomor 2. Semakin kamu tidak khawatir dengan waktu, kamu pegang keyakinan kamu kalau semesta itu punya waktunya sendiri. Ya, fokusnya ke kesiapan kamu dan bebenah diri. Ya, jadi kayak the fear, ketakutan kamu dari segi waktu ini hilang. Percayalah, manifestasi kamu malah semakin cepat datang. Ya, seperti itu. Itu sih yang aku lihat. Waktu ini bukan nggak harus kita mengharapkan sesuatu terjadi di suatu waktu, tapi bisa jadi juga mungkin ada semacam deadline. Contoh misalkan, ya kayak, aku tanggal di 20 bulan ini, aku harus keluar uang sekian nih untuk bayar ini misalkan. Sedangkan sekarang uangnya belum ada. Jangan bilang nggak ada ya, belum. Gitu. Gimana ya? Gitu. Masuk lagi ke dalam diri. Kasih lihat semesta kalau kamu bisa punya cinta dan keyakinan. Rezeki bisa datang dari mana aja, kapan aja, di mana aja. Power nomor 2. Itu terjadi di hidup aku sering banget. Kalau pakai otak nggak make sense, nggak masuk akal. Ya, kalau dipikir-pikir kenapa itu bisa terjadi, satu kata gila gitu misalnya seperti itu. Nggak make sense. Kamu mau ngomong sama orang misalkan nih, orang yang nggak paham sama ini, mereka akan bilang kamu ngaco. Wah, lu nggak bener loh, gitu. Tetapi keselamatan itu ternyata diberikan ke kamu. Dan hanya Tuhan semesta yang bisa kasih kamu itu. Ya, gitu. Jadi, ini bedanya seseorang yang hidup punya awareness sama ini, spiritual timelessness ini. Ya, gitu. Pile nomor 2.
Jadi aku ngelihat banyak personal growth kamu kayak juga menjadi orang yang semakin lebih sabar lagi, sabar tapi bijaksana, ya bukan sabar tapi bodoh mungkin ya, seperti itu. Bodoh bukan gimana-gimana, mungkin dulu kamu ya sabar tapi nggak bijaksana gitu. Ya kamu seorang yang sabar, kita bisa ya menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bisa memberikan kesabaran ke orang lain, tapi kita juga tahu boundaries, kita juga tahu kesabaran itu bukan tanpa batas. Ya seperti itu. Tapi kan kita nggak jatuhnya nggak pahit akan itu. Kamu jadi orang yang lebih punya percaya diri lagi, confidence, kamu fokus lagi sama apa yang kamu mau di dalam hidup kamu tumbuhkan passion kamu sendiri ya. Energi kamu akan cukup intens ke arah sukses kamu sini ke depan, power nomor 2. Jadi kayak kau kembali lagi ke topik bacaan ini ya. Menulis cerita masa depan kamu. Gambarkan diri kamu di masa depan yang seperti ini. Ya, seperti itu power nomor 2. Itu sih yang aku lihat. Oke, panjang ya Emerald. Ini bagus sih energinya. Warna-warna hijau bagus di kamu ya untuk saat ini power nomor 2. Mungkin kamu akan beberapa dari kamu ketarik ke mungkin entah kadang-kadang lagi pengen pakai baju hijau atau aksesoris yang warnanya hijau gitu-gitu ya, seperti itu. Atau ke tempat yang banyak hijau-hijaunya. Aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya power nomor 2, petunjuk semesta lanjutan nomor ini panjang banget ya. Aku baru ngeh pesan kamu panjang sekali di awal ya. Power nomor 2. Ya kadang ini nyerocos kayak gini, aku nggak inget waktu. Ya itu karena channeling energi ya, channeling pesan. Ya itu tidak ada elemen waktu ya. Oke. Iya, Six of Wands, konfirmasi. Rebirth. Oke. Di sini kita ada Five of Cups kebalik. Ya, di sini kita ada Queen of Cups. Ya, ini sisi emotional balance kamu. Ya, aku ngeliatnya kamu udah udah no regrets, tidak ada lagi penyesalan, tidak lagi ketambatan hati, nggak ada sambat-sambat gitu-gitu ya, nggak ada kayak gimana-gimana. Ini kalau kamu masih ada energi-energi ini, beresin dulu ini ya, healing cleansing di sini. Ingat, manifestasi membutuhkan heart space kamu, energi hati kamu bersih. Sukses ada di masa depan kamu, perubahan besar, kebahagiaan terlihat sekali di sini power nomor 2. Kalau kamu sekarang sudah ngerasa diri kamu baik, cukup bahagia gitu. Ini nanti akan lebih lagi power nomor 2 ya. Gitu, semesta itu mau bukain akses kamu ke yang lebih tinggi ya, karena kamu bisa menjaga spiritual kamu tetap bisa menjadi seseorang yang ingin terus memahami diri, memahami maksud Tuhan semesta ya. Kamu jadi orang yang sabar, itu seperti itu. Ya, sabar itu bukan, kalau dijelek-jelekin orang terus saya sabar, kalau dihianatin orang terus saya sabar. Itu mah bukan sabar. Sabar itu ini. Ya, gitu, sabar ini ngerti. Memahami. Orang yang gak sabar itu susah untuk memahami karena dia gak mau memahami. Dia maunya dipahami. Ya, seperti itu. Nih, ini spiritual kamu nih, power nomor 2. Bagus sekali energinya, sangat bercahaya. Heart chakra kamu besar. Ya, kamu sudah siap untuk perubahan, kamu sudah siap untuk evolusi. Ini sih yang ada di depan kamu nih. Ibaratnya menulis cerita hidup kamu sendiri, menulis cerita masa depan kamu sendiri. Kamu bisa lihat, masa depanku sejahtera. Perubahan besar, kebahagiaan ada di masa depanku. Kamu bisa tulis itu di kertas. Kalau nggak mau nulis, kamu suka gambar. Tuangkan itu ke dalam bentuk, sesuatu bentuk ya, seperti itu maksud aku. Entah itu bentuk tulisan, bentuk gambar. Ya, kalau nggak mau dua-duanya ya gambarin di dalam batin. Tetap visualisasi ya, seperti itu. Oke, di sini muncul beberapa energi zodiak ya. Pile nomor 2 nggak harus kamu, maksudnya kalau tidak disebutkan nggak apa-apa ya. Cuman kalau disebutkan mungkin ini akan bisa lebih resonate lagi untuk kamu. Aku ngelihat Scorpio cukup besar, Pisces, Cancer masuk juga ke power nomor 2 ini. Virgo ada. Ya, Gemini, Libra, dan Aquarius ada untuk power nomor 2. Oke. Kita masuk ke
ininya, oracle-nya ya sekarang. Udah sebentar. Interesting. Ya. Nih, kartu pertama kamu contentment. Yang artinya apa? Kalian semakin paham bagaimana menjadi jiwa yang utuh. Ya, jiwa yang utuh itu ternyata dari kamu sendiri ya. Ternyata selama ini mungkin kamu berpikir keutuhan kamu itu bergantung sama orang lain. Kamu harus punya pasangan dulu, kamu harus punya uang dulu misalkan. Ternyata enggak ya. Aku bisa utuh kalau aku mau utuh saat ini. Bisa. Ya. Utuh itu artinya apa? Kamu udah bisa menerima. Bisa benar-benar mensyukuri secara penuh apa yang sudah ada untuk kamu saat ini. Apa bagaimana diri kamu saat ini. Kalau semesta belum bukain pintu buat kamu, kalau kamu bisa kayak gini, kamu udah jadi ingat lagi, jadi ngerti lagi memori yang tadi aku bilang ya. Nih ingat, kalau ternyata ya memang semesta lagi minta aku istirahat. Contoh, kamu punya bisnis, kamu jualan, tiba-tiba jualan kamu lagi turun. Itu kamu disuruh istirahat. Power nomor 2. Kasih diri kamu waktu. Oke, di waktu istirahat kamu mau ngapain? Mau tidur seharian? Boleh. Mau apa yang kamu terpanggil aja. Kamu pengen jalanin hobi? Boleh. Kamu pengen travel, pengen jalan-jalan? Jalan. Ya, bukan berarti rezekimu tuh hilang. Cuman kamu dikasih ininya, dikasih apa ya kalau mau dibilang kayak kesempatannya untuk kamu resting dulu, energi kamu diperbaiki lagi. Ya, kalau kamu terlalu capek untuk apapun dalam hidup kamu, energi kamu turun, heart chakra kamu jadi kotor, buat apa juga? Ya, seperti itu. Dan ini nih kehidupan yang kamu bisa manifestasikan ke depannya di masa depan. Kalau kamu itu tetap bisa punya keseimbangan antara pekerjaan dan hidup. Work-life balance ada banget di sini untuk power nomor 2 ini. Bahkan beberapa dari kamu bisa mencapai kesuksesan tanpa kamu perlu kayak bener-bener ngoyo. Kamu cuma jalanin aja. Apa kamu jalanin ya biasa aja. Ya kadang kalau aku mau aku jalanin, kalau enggak tapi rezeki kamu tetap ngalir. Tuh, kekuatan magnet ya, kekuatan attraction. Kayak bisa nih tiba-tiba aku hari ini kayaknya nggak mau kerja atau pengen tutup dulu toko. Tetap datang rezekinya. Ya nggak tahu dari mana, ada aja gitu. Masalah mau jalan-jalan nih, liburan dulu. Biasanya ada orang yang kalau misalkan dia kerjanya kayak harian atau kayak gimana, maksudnya kayak dia bisnis ya gitu-gitu kan. Kalau sehari aku nggak kerja ya uang sehari aku tuh hilang. Jadi dia takut untuk misalkan pengen ngambil time off atau kayak apa gitu ya. Ada beberapa klien aku kayak gitu. Aku bilang, kalau kamu kayak gitu, yang ada kamu nanti jatuh sendiri, sakit sendiri. Ya, gitu. Yakinkan kalau balance ini, kamu berhak mendapatkan ini. Yang enak itu memang hidup balance kok. Ada saatnya jalan-jalan, ada saatnya kamu jalanin hobi, ada saatnya kamu kerja, ada saatnya kamu spend time sama orang-orang kamu sayangi. Semua ada bagiannya, porsiannya. Ya, power nomor 2. Ini udah dikasih pesannya ke kamu dulu. Kenapa? Karena kamu sudah mau membuka pintu abundance yang lebih tinggi. Ya, ketika kamu sudah membuka pintu abundance yang lebih tinggi, kamu udah paham sama ini. Kamu udah gak khawatir lagi. Jadi kegelisahan kamu tetap bisa pegang keyakinan sama semesta. Kalau keyakinan kamu lancar, rezekimu ikut lancar. Apapun kebaikanmu. Ya, itu kuncinya sih power nomor 2. Ya, gitu. Ya. Jangan hitung-hitungan sama semesta ya, power nomor 2. Semesta itu lebih Tuhan semesta itu lebih inilah maksudnya apa? Dia tahu lah kebutuhan kamu tuh. Bahkan lebih tahu dari kamu, power nomor 2. Ya, jadi nggak usah khawatir. Selama kamu bisa kebuka terus secara spiritual untuk ini, ya. Oke. Kita lihat di kartu-kartu berikutnya untuk kamu, power nomor 2.
Lihat ya, kalau nomor optimisme untuk kamu bagaimana. Menulis cerita masa depanmu. Ayo nomor 2, oke. Ya, istirahat, rest. Nomor 2. Ya, nih misalkan nih kalian nih, ada juga yang aku lihat belum bisa mulai-mulai. Misalkan kamu mau mulai bisnis ternyata belum bisa, kerja juga misalkan belum bisa. Ya udah, pakai waktu kamu untuk istirahatan batin. Ya, seperti itu. Ya, gitu. Jadi, apa sih yang bisa dilakukan di dalam periode istirahat ini? Jangan cemas. Jangan gelisah, jangan takut. Kamu bisa banyak lakuin hal-hal di luar yang kamu bayangkan. Ya, dulu aku pernah masuk ke dalam fase istirahat ini ya. Yaitu, jadi bisa lebih enjoy sama diri, tiba-tiba jadi lagi enjoy aja gitu sama hobi, entah itu nulis, entah itu apa gitu. Jadi kayak masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan di dalam fase istirahat ini. Jadi lebih banyak bermeditasi, punya waktu buat itu gitu ya. Jadi kayak ya itu lebih spend time sama orang-orang yang kita sayang ya. Kayak kamu butuh balance ini. Jadi nggak apa-apa untuk istirahat ya. Itu inget, kalau kamu lebih sukses dari sehari ini nih ya, di masa depan kamu, kalau agak slow berarti kamu memang disuruh rest. Kamu disuruh fokus ke hal-hal lain dulu dalam hidup kamu ya. Connect with crystal. beberapa dari kamu yang mungkin ya connect with crystal sebenarnya bukan gimana-gimana, tapi memang ini kan crystal itu kan earth energy ya, kayak dia batu gitu kan, bagian dari bumi seperti itu ya. Tetapi kristal itu campuran antara energi bumi dan energi ilahi ya, seperti itu. Karena di sini ada ilahinya nih. Lotus di atas ini melambangkan keilahian, tapi si kristal-kristal yang nempel di bawah ini melambangkan energi bumi. Jadi kalian itu punya keseimbangan ini. Kalau kamu lagi di momen resting ini, ya masuk lagi ke sini. Ya masuk lagi ke spiritual kamu ya, kasih self care gitu-gitu ya, seperti itu. Misalkan yang nggak ada waktu buat berbenah diri dalam segi fisik, misalkan olahraga atau kayak gimana, oke ya, kalau lagi kosong, oke, istirahat ini, aku bisa kesana gitu. Apapun ini ya, secara mental, bebenah secara mental, spiritual, dan fisik. Connect with crystal itu maksudnya itu. Beberapa dari kalian mungkin lagi ada yang kepanggil untuk connect lagi sama kristal, bisa jadi ya. Angka 11 nih di sini ada. Apapun, tiba-tiba kamu ketarik beli gelang, tiba-tiba kamu ketarik atau pengen punya aja misalkan ikuti intuisi aja. Mungkin saat ini semesta sedang mau membantu kamu untuk mengkonek energi spiritual dan energi material kamu di sini. Berarti kalian orang di masa depan adalah orang-orang yang akan punya balance dalam energi spiritual dan material. Semakin kamu ingin memanifestasi kesejahteraan, berarti semakin kamu harus juga berinvestasi di dalam spiritual kamu. Ya udah, itu keseimbangannya akan selalu seperti itu, power nomor 2 ya. Gitu, itu sih yang aku lihat ya. Jadi masa depan yang penuh perubahan positif, penuh perubahan bahagia, kamu di sini sangat tergambar, sangat tergambar, power nomor 2. Selama kamu bisa ingat sama ini, pesan-pesan ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate untuk kamu, power nomor 1. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya, terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energi untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, namanya sama Winsiling juga. Mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku kan langsung kirimkan katalog untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu secara ketentuannya bagaimana. Ya, dan tentunya kalau masih bingung silahkan tanya-tanya saja ya. Tentunya personal reading ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Ya, apapun permasalahannya, spiritual ataupun non-spiritual, pasti akan diberikan petunjuknya. Dan tentunya privasi juga akan sangat aman dan terjaga. Power nomor 2, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh untuk segala yang terbaik. Ya, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan perubahan positif kamu.
ya. Sampai di sini, semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye, see you. Halo, Paul nomor 3. Bagi kalian yang memilih batu kristal yang ini, ya, Red Banded Calcite, ini adalah bacaan kamu atau jadwal reading kamu yang berjudulkan menulis cerita masa depan kamu. Ya, jadi ini akan menjadi bacaan untuk mungkin ya pesan-pesan yang bisa mengiringi kamu di dalam proses manifestasi kamu sendiri ya. Perjalanan kamu ke depannya secara spiritual mungkin ini bisa menjadi bantuan bekal kamu ke sana. Oke, Paul nomor 3. Sebelum aku masuk ke kartu-kartunya seperti biasa, kalian memilih batu kristal yang ini itu ada maksudnya. Ya, bukan suatu kebetulan, dan aku di sini mau jelasin dulu secara energi yang aku tangkap dari melihat kristal ini, ya. Sepertinya Paul nomor 3 ini kalau yang aku lihat lagi bener-bener di dalam proteksi semesta sih yang aku lihat. Ya, jadi kayak kalian ini lagi di dalam fase belajar boundaries, belajar kayak membuat space di dalam diri kamu untuk kebahagiaan. Kamunya nggak dipenuhi sama kenegatifan mungkin ya. Kenegatifan ini nggak harus selalu dari diri kamu sendiri. Paul nomor 3 maksudnya ini bisa karena dari orang-orang sekitar kamu, orang-orang yang mungkin suka ngomong yang jatuhnya ngejatuhin kamu atau kayak apa, atau mungkin ya negatif energi aja. Misalkan nih kayak kamu misalkan lagi ngobrol terus dia bilang, "Alah emang lu bisa, alah nanti juga gini," misalkan kayak gitu ya. Itu kan energi orang yang negatif sebenarnya ke arah kita. Nah, justru kalau kamu ketemu situasi-situasi yang seperti ini, Paul nomor 3 semesta tuh minta kamu belajar untuk lebih optimis. Untuk lebih ngalir sama positif energi kamu sendiri. Karena itu yang nanti akan membantu kamu di dalam apapun yang kamu mau inovasikan. Yang akan memberikan kamu motivasi dan semangat untuk menemukan perspektif baru dalam hidup kamu. Kamu melihat hidup kamu dengan kacamata yang lebih baik, kacamata yang lebih positif. Kalau kamu udah kayak gitu, energi kamu untuk memanifestasi itu akan lebih bersih. Dan akan lebih berkali-kali lipat kekuatan kamu. Ya, seperti itu tuh langsung masuk nih untuk Paul nomor 3. Ya, jadi yang aku lihat di sini sih memang banyakin energi cleansing ya, Paul nomor 3. Berarti ada energi negatif yang masih seliwuran di sekitar kamu. Ini bisa jadi dari orang lain juga ya, Paul nomor 3. Jadi yang aku lihat banyakin cleansing. Dari makanan bisa cleansing juga. Puasa akan sangat bagus buat kamu, Paul nomor 3. Ya, terserah mau puasa Senin Kamis atau bagaimanapun yang kamu yakini, itu akan bagus. Kemarin baru puasa ya bagi kalian yang puasa, tapi kalau mau coba dilanjutin bisa. Ya, seperti itu. Untuk makan, entah kenapa aku ngeliat ada pesan makanan di sini untuk Paul nomor 3. Ya, kurang-kurangi makanan yang energinya, vibrasinya agak turun dulu ya. Maksudnya ya kayak makan makanan yang vibrasinya itu baik dulu untuk kamu. Karena kamu lagi bener-bener lagi mau di detox total nih sama semesta, supaya nanti kamu bersih untuk memanifestasi. Karena kalau kita mau memanifestasi sesuatu ya, mau doa kita dikabulkan itu hati kita mesti bersih dulu. Nah, ini energi di dalam tubuh kita pun juga mengikuti. Ya, kan dari makanan itu berpengaruh. Paul nomor 3. Ya, ini kembali lagi ke diri kalian sendiri. Nanti kamu bisa searching sendiri ya di Google, makanan yang vibrasinya rendah sama tinggi itu apa. Nggak harus strict banget, tapi paling nggak bisa mengurangi yang si negatifnya. Karena kalau negatifnya semakin dikit, kita bersihinnya semakin gampang. Ya, sama lah kotoran yang semakin kotor dibersihinnya semakin susah. Ya, gitu. Nah, karena ini kristal ini pun juga sebenarnya ya ada yang bilang kalau batu ini tuh pork stone ya, gitu. Pork as in ini ya, kayak daging babi katanya seperti itu ya, gitu. Jadi entah kenapa yang masuk ke aku. Bagi kalian yang suka makan itu mungkin bisa dikurangin dulu untuk saat ini, Pak, nomor 3. Ya, paling nggak sampai nanti kamu bisa merasa diri kamu sudah lebih baik, sudah lebih bersih, energi negatifnya sudah lebih ini ya. Karena ya maksudnya energi daging itu ya, daging B2 ini memang dia punya vibrasinya turun. Kenapa? Soalnya si babi ini semasa hidupnya dia kan dia ini ya, maksudnya makanannya makanan kotor gitu juga ya, seperti itu. Jadi ya energi di situ ya memang kurang baik ya. Aku tidak melarang siapa-siapa untuk makan B2. Kalau kalian suka ya silakan, tapi ya ini pesan aja dari semesta ya, gitu. Aku sendiri pun
tidak against atau tidak bertentangan dengan orang-orang yang memakan apapun ya. Gitu ya. Aku pun juga kadang masih ya memakan ini itu, tapi ya bukan sesuatu yang kayak harus banyak-banyak ya seperti itu. Diriku pun juga sendiri masih berupaya untuk menstabilkan energi dari makanan ya seperti itu. Jadi kita sama-sama nih power nomor 3 ya. Gitu. Jadi di sini jadi kayak dengan kamu bisa lebih aware sama apa yang vibrasinya bagus dan buruk, kamu tuh nanti akan jadi lebih tercerahkan lagi, teramplifikasi lagi secara ide kreatif. Beberapa dari kamu soalnya kayaknya lagi manifestasi yang mau masuk ke kamu itu adalah bentukan ide, sebuah ide yang akan cemerlang, itu sih yang aku lihat ya. Jadi tapi untuk kamu bisa menemukan ide kreatif ini, kreatif bloknya harus dihilangin dulu, yaitu dengan kamu menambahkan vibrasi positif atau vibrasi tinggi ya. Emotional healing, membalaskan cakra-cakra ya, secara fisik kamu berbenah, itu juga akan baik ya, seperti itu. Tambahkan kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan spiritual, itu yang nanti akan mengikis rasa-rasa pahit di dalam kamu atau energi-energi negatif. Kalau ada orang yang mengirimkan energi negatif ke kamu juga, dengan cara ini bisa beres sendiri ya. Gitu, karena kamu dengan terutama emotional cleansing atau emotional healing, kamu memaafkan, kamu minta maaf, kamu berdamai sama hati, ho'oponopono, itu akan bagus banget buat kamu. Itu contoh-contoh aja ya, gitu power nomor 3. Gitu. Jadi ya terserah kamu mau ketariknya ke yang mana, ini kembali ke masing-masing lagi. Cuman di sini pesannya aku cuman menyampaikan aja ya. Gitu. Jadi saat ini kamu lagi dalam fase blok ini hilang. Ibaratnya kalau kamu lagi mengarang buku nih, gitu, nulis buku, kamu bingung mau nulis apa di situ. Buku ini judulnya masa depan kamu sendiri, dan kamu bingung nulis apa di situ. Jadi ketika healing ini terjadi, kamu jadi clear lagi. Aku bisa menggambarkan diri aku di masa depan tuh nanti begini. Ternyata aku tuh pengennya gini, bahagianya aku tuh gini, selarasnya aku tuh gini, dan lain-lain. Ya gitu. Jadi kalau kamu masih sampai saat ini merasakan kesulitan untuk bisa melihat itu, ya berarti ada energi-energi yang kamu masih harus bersihkan. Minta support, dukungan dari Tuhan semesta untuk itu. Aku yakin kalau semesta pasti mendukung kamu ya, power nomor 3. Cuman di satu sisi kamu pun juga harus pintar-pintar dan pilah-pilah memilih lingkungan kamu saat ini. Lingkungannya bersih apa kotor? Dalam artian kalau kamu ada di lingkungan orang-orang yang tidak bisa mensupport kamu secara emosional, yang malah menyebabkan emosional kamu tuh gonjang-ganjing, ya itu yang sebisa mungkin kamu jaga boundaries atau bikin batasan di situ ya. Nggak semua orang bisa pergi dari situasi itu, tetapi paling tidak mulai bikin batasan. Kamu tahu kapan kamu harus masuk ke diri kamu sendiri, ibaratnya ya. Gitu. Contoh deh, misalkan kamu tinggal serumah dengan orang-orang yang membawa energi kekacauan terus gitu ya, kamu ya bikin boundaries, kamu bikin ya tempat kamar kamu nih ya sakral buat kamu sendiri gitu ya, misalkan. Jadi ya kayak kapanpun kamu harus berinteraksi dengan orang-orang ini kalau memang ada kebutuhan dan kepentingannya saja. Tapi di luar itu kamu nggak include ke dalam drama-drama ini, energi kamu bersih ya, seperti itu power nomor 3. Gitu, karena kayak kamu tuh orang-orang yang cukup peka ya. Banyak dari kalian yang mungkin jatuhnya mudah takut, mudah depresi itu ya karena energi-energi ini sih yang aku lihat ya. Kita bukannya nyalahin eksternal, justru kamu harus bekerja secara internal, punya kesadaran batin untuk bisa menyembuhkan ini. Ya, kalian itu ada orang-orang yang sangat bijaksana, power nomor 3. Cuman ya lebih memahami aja tentang ini. Ya ini pelajaran lagi tambahan aja untuk kamu agar energi kamu bisa stabil. Emosi kamu stabil, pikiran kamu stabil, dan lain-lain. Ya, seperti itu power nomor 3. Oke. Interesting. Ya. Coba dicek lagi. Nanti kamu kalau udah kayak gini tuh udah kebiasaan, kamu akan ngerti sendiri, akan ngerasain sendiri. Intuisi kamu tuh akan ngomong sendiri, ini baik apa nggak baik buat aku ya? Orang ini, makanan ini, benda ini, situasi ini baik atau nggak baik ya? Kayak rasanya tuh kalau nggak selaras tuh berasa di batin. Tapi kalau selaras tuh batin rasanya tenang gitu ya, ngalir dah. Gitu ya. Ini kamu bisa aplikasikan ilmu ini dalam keseharian kamu di masa depan kamu. Ya, power nomor 3. Gitu. Oke, kita lihat dari kartu-kartu kamu.
Iya, maksud aku kayak daging B2 tadi itu nih kayak bacon gitu ya. Kamu tahu kan kalau baconnya seperti itu. Kayak ini nih. Gitu. Dan memang ada yang bentukannya kayak literally daging gitu, ada kristal. Maksudnya bener-bener kayak ada lapisan lemaknya gitu ya. Yang kalau ini kan bentukannya tower ya. Ada kok kamu kalau maksudnya penasaran ini. Cuman intinya kristal ini memang tujuannya, gunanya kristal ini itu memang untuk meng-cleansing ya, membersihkan. Jadi dia tuh bantu menyerap energi negatif sebenarnya ya. Gitu. Ya ini nih. Ini ada contohnya. Sorry ya, ini aku kasih lihat itu. Ini kristal. Tapi kan bentukannya kayak ya kamu lihat sendiri tuh. Kayak samcan. Ya gitu. Jadi makanya ini kenapa banyak orang yang bilang ini porkstone atau ini. Tapi ini bukan batu yang buruk, justru ini dia nge-cleansingnya ini yang maksudnya kan dari yang tadinya warnanya gini terus tiba-tiba ke warna yang lebih murni, warna yang lebih putih. Itu maknanya sebenarnya ada. Ya kita melihat dari sisi yang positif ya. Pal nomor 3. Cuman iya memang karena memang pada ininya dagingnya ya ini memang energinya rendah. Ya. Oke, aku doa sebentar. Oke, nomor 3 ya. Menulis cerita masa depan kamu. Kita lihat di sini. Wah. Wow. Soal nomor 3. Ya. Oke. Amazing. Bagus banget energinya. Ya. Kita punya The Sun, Ace of Wands, Lover, sama Page of Swords kebalik. Ya, Unity kalau di sini kartunya. Ya. Aku ngelihat sebagian besar dari kamu sedang kayak memanifestasi ya, mungkin cinta, mungkin kayak semangat lagi dalam hidup ya, misalkan seperti itu. Kayak nuansa kehidupan seperti itu ya yang aku lihat, jadi kayak passion ya seperti itu aku ngeliat di sini dengan Ace of Wands, perubahan-perubahan dan transformasi karya yang lebih positif. Dan di sini ada The Sun. The Sun ini ibaratnya semesta lagi nyorotin kamu atau menerangi jalan kamu di sini. Dan The Sun itu selalu melambangkan sesuatu energi yang cahaya, sesuatu yang positif ya. Berarti kamu diminta untuk perbanyaki energi positif di sini. Perbanyak energi positif dalam artian ya gitu, situasi, orang-orang, diri kamu sendiri di sini. Kalau secara dalam diri berarti mindset kamu harus lebih positif lagi, harus lebih bisa positive thinking lagi, ya seperti itu. Melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Ya ini contoh nih, waktu itu aku memberikan, ini contoh ya, waktu itu ada klien yang bilang kayak, ya intinya dia kecewa dengan situasi love life-nya dia. Dia ngerasa situasi, ini sedikit aku sharing aja ya, situasi dia itu seperti dia itu naik ini, kayak taksi online gitu ya, seperti itu. Dia udah tahu dapat nama supirnya siapa, mobilnya apa, pelatnya apa, diantarinnya sampai kemana, dia pesen kan dari aplikasi. Dia jalan tapi diturunin tengah jalan. Itu rasanya, yang dia rasain tuh kayak gitu di dalam hubungan percintaan dia dengan seseorang. Ya ini kan gambaran ilustrasi ya, seperti itu. Ya gitu, kayak seolah-olah itu kayak itu udah orangnya, tetapi ternyata dia ditinggalin sama orang gitu loh, seperti itu. Ya, di situ aku cuman bilang, kayak dia ngerasa kayak di prank sama semesta gitu ya. Dan di situ aku kasih perspektif. Kalau ilustrasi kamu diturunin di tengah jalan sama supir taksi itu. Kalau kamu bisa punya kesadaran energi positif, kamu bisa melihat secara mindset yang lebih positif, kamu gak akan marah atau emosi. Tapi mungkin kamu melek dan sadar, mungkin Tuhan nyelamatin kamu dari situasi. Kita nggak akan pernah tahu kalau misalkan itu kamu tetap jalan naik mobil itu, mungkin ada apa-apa di jalan. Akhirnya kamu harus diturunin dulu di situ. Ini yang banyak manusia itu masih belum benar-benar bisa paham sama ini. Karena mereka kekeh sama apa yang mereka pengenin. Mereka kekeh sama tujuan hidup mana yang dia pengen capai ya. Maksudnya kayak destinasi tujuannya dia. Gak masalah kalau kita pengen apa ya, maksudnya punya goal, punya arah, punya tujuan hidup ya gak masalah. Tetapi
Karena kita terlalu mikirin destinasinya. Segala hal yang jatuhnya nggak ngebawa kita ke destinasi tersebut, kita jadi emosi, kita jadi marah, kita jadi apapun itu. Tidak berjalan sesuai dengan rencana kamu, dan lain-lain. Berarti kamu diminta untuk lebih fleksibel, nih. Ya. Cara pandang, mindset yang positif akan membawa banyak berkah di hidup kamu, power nomor 3. Kamu kalau udah semakin sadar sama ini, kamu kena situasi kayak tadi tuh, kamu diturunin dengan jalan, kamu cuma akan bilang, oh oke, Pak. Ya udah. Gitu. Urusan nanti kamu mau ngerating dia bintang 2 kayak bintang 3 itu urusan belakangan, tapi ya kamu itu ya memang murni profesionalismenya aja, bukan karena kamu dendam sama orangnya, kamu kesel, marah gitu-gitu loh, seperti itu. Beda ya energinya. Karena aku bilang, semesta itu melindungi kamu, sedang dalam penjagaan perlindungan Tuhan semesta. Jadi kamu gak usah takut sama situasi-situasi yang gak berjalan di luar rencana kamu. Kamu ngerasa kamu belum dapat ini, kamu belum bisa memanifestasi A, B, C, D, E, love beberapa dari kamu. Ya kamu perbanyak energi ini, otomatis cinta di dalam kamu ini akan semakin meningkat energinya. Dan di dalam ilmu manifestasi ini, likes attract likes. Dalam artian energi yang serupa akan mengattract atau menarik energi yang serupa. Kalau kamu menginginkan cinta di dalam hidup kamu jadi cinta dulu. Kalau kamu ingin memiliki kesejahteraan dulu, memanifestasi kesejahteraan dalam hidup, kamu harus bisa punya mindset orang yang sejahtera. Bukan mindset orang kekurangan. Sama ya, kekurangan cinta, kekurangan uang. Nggak tahu kamu sekarang lagi kurang apa-apa. Nomor 3. Nah, ini contoh aja. Ya, and sometimes kadang ngomong sama orang yang kamu bisa percaya, itu bisa nolongin kamu. Kalau kamu nggak ngerasa diri kamu ada di sekitaran kamu yang kamu bisa percaya, dengan kamu bisa mengeluarkan unek-unek, atau mungkin kamu butuh pandangan masukan positif, kamu bisa ke tenaga profesional, psikolog, mungkin kayak gini, tarot reader, siapapun yang kamu percaya bisa jadi. Kalau itu kan dari aspek spiritual, aspek ini ya psikologis, bisa. Ya seperti itu. Jadi membuka pikiran dengan membuka komunikasi itu bisa. Nih, jadi kepala kamu kebuka tuh, ya gitu. Tapi yang aku lihat sih di masa depan kamu, ya ini, aku melihat hubungan yang harmonis. Ketemu kamu sama ya, kalau sekarang udah ketemu bagus, kalau belum ya ada nih energi soulmate unionnya ada. Gitu. Cuman ya setelah kamu punya energi kepala yang kebuka seperti ini dulu, yang artinya mindset kamu terbuka dulu, berkembang dulu. Nanti kamu ketemu sama orangnya yang juga sama kamu, punya cara berpikir yang baik. Nggak apa-apa marah, nggak apa-apa sebel, nggak apa-apa sambat, nggak apa-apa ngomongin orang, nggak apa-apa gini gitu ya, seperti itu. It's just negative. Nanti kamu kalau udah lebih positif, kamu juga gak deket sama orang-orang negatif kayak gini. Lebih pilih-pilih, biarin teman kita cuma 2-3 orang, tapi itu teman-teman yang baik, yang ada buat kamu kalau kamu susah. Ya susah senang bersama, ibaratnya tuh seperti itu. Nggak ninggalin kamu, nggak di mana ada gula ada semut gitu-gitu ya. Kok kamu masih ketemu sama situasi-situasi seperti ini, kamu berarti lagi diajarkan semesta untuk berkaca sama ini. Ya, karena kalau kamu sudah paham sama ini, kamu akan dijaga dan dilindungi secara energi dari apapun bentuk kenegatifan ini. Intinya, orang kalau energi negatif itu bisa jadi sampai nggak bisa ketemu sama kamu. Kamu tuh dipisahin, dikasih jarak sama orang-orang ini ya. Makanya mungkin di dalam grup ini kadang sama nih ya, kayak contoh yang tadi cerita yang naik taksi online itu, yang aku bilang dia berarti kan ditinggalin sama pasangannya ya. Itu kan berarti ya udah. Itu orang yang berarti bukan untuk dia. Itu sengaja dipisahin sama Tuhan semesta. Dia sudah cukup belajar banyak dari orang itu. Tapi kan keinginan ini ya, seperti itu, power nomor 3. Ya, jadi jangan heran kalau kamu semakin tersiklut gitu ya, maksudnya kayak semakin kayak mungkin lebih banyak
berhadapan sama energi diri kamu sendiri, lebih merasakan energi-energi yang kurang baik. Tapi bukan berarti juga jatuhnya kita harus melabel setiap sesuatu yang ini jatuhnya negatif, dia ini. Kita juga tidak menghakimi seperti itu, bukan. Kita ngerasain aja. Ya kalau saya nggak stroke, saya nggak nyaman dengan adanya energi-energi ini, apa yang aku bisa lakukan? Apa yang saya bisa lakukan untuk menumbuhkan supaya lingkungan saya bisa lebih positif? Udah fokusnya ke situ. Bukannya jadi nyalah-nyalahin orang, bukannya jadi kayak, ya ini karena dia nih, atau karena energi negatif nih, atau karena orang guna-guna saya terus nih, misalkan ya ada yang kayak gitu juga ya. It's not that, semua kembali lagi ke diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa kayak gini, apapun itu juga nggak akan mempan sama kamu. Ya, karena energi kamu udah sebesar matahari, siapa yang bisa lawan? Ya, ibaratnya energi Tuhan sama-sama nyala di kamu. Gitu. Ibaratnya nih, sorry ya, ada kasus-kasus dimana kayak orang-orang yang lagi kena energi jahat, dijahatin orang pakai energi dukun apalah itu ya. Nih kalau kamu kayak gini, mau 1000 dukun nyerang kamu juga nggak bisa. Ya, seperti itu. Jadi masalahnya bukan di sana, tapi di batin, di kamu sendiri nih di sini. Bagaimana kamu bisa membentuk energi yang sekuat ini, sebersih ini, sehingga sampai energi negatif itu nggak bisa datang ke kamu. Ini bisa aja teman yang biasanya temenan sama kamu dan ternyata orang ini negatif, kamu bisa sampai nggak ketemu lagi sama orang ini. Ya, banyak momen-momen kayak gini nomor 3. Ya sesimpel deh, kamu janjian sama siapa, itu nggak jadi-jadi terus, nggak ketemu-ketemu, itu kamu lagi dijagain. Ya, power nomor 3. Intinya, fokus ke kemurnian energimu. Ya, lagi-lagi ke situ. Secara fisik, mental, dan spiritual. Oke, power nomor 3. Di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul, ya. Aku akan sebutkan di sini. Kalau tidak aku sebutkan nggak apa-apa. Tapi kalau aku sebutkan mungkin bisa menjadi tambahan resonate lagi buat kamu ya. Leo ada, Gemini, Libra, Aquarius ada untuk power nomor 3. Ya. Aries dan Sagittarius juga ada. Ya, itu untuk power nomor 3 zodiak-zodiaknya. Oke. Kita masuk ke oracle-nya. Ya. Berarti menulis ceritamu, cerita masa depan kamu udah bisa menggambarkan diri kamu lepas dari energi-energi negatif, ya, terjauhkan dari energi-energi yang sifatnya mungkin destruktif ke kamu. Kamu cuma akan bertemu dengan orang-orang yang tepat, energi-energi yang baik, gitu-gitu ya, seperti itu. Kalaupun ada challenge energi-energi negatif ini, yaitu cuma kamu ketemu sama kekuatan kamu yang lebih besar aja. Kan nggak mungkin hidup kita mulus terus, nggak mungkin ya, gitu. Itu cerita hayalan ya gitu mungkin. Tapi kan ya ketika hidup kita ketemu dengan jalanan yang berbatu-batu, ya kita kalau udah punya mindset kayak gini udah lebih gampang ininya nyelesainnya ya. Kita bisa nyelesain dengan tenang, tetap tenang dalam situasi dan seterusnya. Oke, kita lihat ya. Aku doa sebentar. File 3 ya, menulis cerita masa depan kamu. Oke, kita punya truth. Sebentar, ada satu kartu yang jatuh. Empowerment. Ya, yes. Nih, kunci bertemu orang-orang baik adalah kejujuran. Ya, power nomor 3. Bukan berarti aku bilang kamu bukan orang jujur, bukan. Ya, tetapi kejujuran ini mungkin lebih ke diri sendiri. Kamu happy-nya gimana? Kamu maunya apa? Kamu nggak maunya apa? Kamu mau gimana? Kamu harus bisa mengekspresikan ini. Kamu harus bisa kasih kejujuran itu ke diri kamu sendiri. Kamu harus bisa mengapresiasi diri kamu sendiri dengan apa yang menurut kamu terbenar, kebenaran diri lah, ibaratnya seperti itu. Semakin kamu benar-benar apa adanya di sini, topeng tidak ada sama sekali, disitulah kamu akan ketemu orang-orang jujur apa adanya juga sama kamu. Power nomor 3 ya. Ada saatnya kita diam, makanya di sini ada Page of Swords sebalik ya. Ini kan komunikasi. Ada saatnya kita diam, tapi ada saatnya kita harus mengungkapkan.
kalaupun orang yang diam, kalaupun kamu diam, kamu bukan diam karena kamu takut, tapi kamu diam karena kamu bijaksana. Beda ya. Percayalah, kalau kamu sudah siap untuk mengekspresikan, kamu bicara, kamu komunikasi, kamu pegang ini ya, pelajaran spiritual ini, kamu akan sudah paham kalau kamu sudah buka mulut nih, itu berarti semesta yang ngomong lewat kamu, Tuhan semesta yang ngomong lewat kamu. Ya, spirit guides dan seterusnya. Di sini pun juga dibilangnya, take me over and speak through me. Kalian adalah orang-orang di masa depan yang akan dijadikan media perantara pesan semesta, file nomor 3. Dan kamu harus bersih di dalam energi ini. Dengan ini. Ya, seperti itu. Di sini kita punya empowerment, ya inilah perjalanan hidup kamu menemukan kekuatanmu. Kekuatan Tuhan semesta yang ada di dalammu. Ya, tidak ada yang milik kamu, file nomor 3. Ya, semua milik Tuhan. Ya, tapi lagi-lagi di sini pun juga dibilang ya, power kamu itu nanti akan otentik. Ya, uniknya kamu sendiri, ya jadi diri kamu sendiri aja. Itu kunci keberhasilan kamu di sini. Semakin kamu bisa jadi diri sendiri, artinya kan kamu udah cinta sama diri kamu sendiri. Ya, kamu nggak malu sama diri sendiri, kamu nggak pura-pura, kamu nggak seolah-olah gimana ya, seperti itu. Dan kamu akhirnya jadi utuh, dan energi kamu jadi magnificent, dan energi kamu jadi baik. Aura kamu jadi jauh lebih besar, lebih positif gitu ya. Kamu bercahaya, maka cahaya-cahaya itu ngumpul nanti ke kamu, ya itu mau rezeki, mau cinta, apapun itu, orang-orang baik. Ya kadang ya kita ketemu sama orang yang ternyata bisa buka jalan rezeki kita, itu semua dari sini. Ya, gitu, file nomor 3. Oke, kita masuk ke kartu-kartu kamu berikutnya. Berdoa sebentar. Oke. Bentar ya. Ayo, file nomor 3. Ya, menjaga kemurnian diri secara fisik. Build strength. Latihan kekuatan. Bangun masa ototmu, ibaratnya seperti itu. Ya, bukan buat gimana-gimana. Itu kalau kamu punya badan yang lebih baik ya secara fisik, itu bentuk proteksi secara fisiknya ada. Bentuk proteksi secara energi fisik ada. Ya, seperti jadi kalau kamu kuat, strength secara fisik, kuat secara mental, kuat secara spiritual, kamu akan sangat-sangat tidak mudah untuk dipengaruhi energi negatif. Kekuatan kamu secara fisik berarti ada unsur kepercayaan diri yang nanti akan ikut berkembang seiring ini berkembang. Karena kalau kita pede, ya orang juga mau ngapa-ngapain kita minder duluan. Ya, seperti itu. Nih. Yuk sama-sama seperti aku bilang file nomor 3. Mungkin ini file aku juga. Ya. Ya, di sini kita punya sound healing. Ya, sound healing, beberapa dari kamu mungkin lagi ada semacam ketertarikan dengan penyembuhan lewat suara, vibrasi. Ya. Hipnoterapi bisa jadi ada. Ya, atau ya sound healing seperti ini ada, atau sekedar musik, ya sesuatu yang berhubungan dengan music or sound atau suara. Ya, itu ada di sini. Untuk saat ini kamu lagi di ini kamu ya, kemampuan kamu untuk listen dan mendengar vibrasi energi lagi disadarkan sama Tuhan semesta. Ya, mendengar dan merasakan vibrasi ini akan menolong hidup kamu nanti ke depannya. Seperti aku bilang, kamu ketemu orang yang baik apa nggak baik, situasi, dan lain-lain. Seperti yang tadi, gambaran contoh yang aku bilang ya, ketika kayak kamu diturunin di tengah jalan, yang tadi aku bilang, kalau kamu bisa merasakan dan mendengar maksud semesta, kamu akan udah tahu, oke, ini aku diturunin di sini ada maksudnya. Ada maksudnya. Ya, gitu. Jadi kita nggak ngelihat ke arah yang negatif.
Ya, bagi kalian yang mungkin sedang memanifestasi fisik yang sehat, fisik yang baik, tulis itu di cerita untuk masa depan kamu. Ya, gitu. Cuman kan kamu lihat di sini, dia lagi merem, lagi kayak nonjok ya ini, tapi mata batinnya kebuka. Beberapa dari kamu yang mungkin mau membangun kesehatan secara fisik bisa lewat aspek spiritual juga. Ya, poin nomor 3 maksud aku, contoh yoga. Itu fisik dan spiritual bersamaan. Ya, seperti itu. Itu contoh aja. Ya, karena itu bisa berbarengan kok. Ya, jadi kamu spiritualnya dapat, meditasinya dapat, tetapi badan kamu ikut gerak gitu-gitu ya. Apapun yang mungkin mirip-mirip seperti itu akan bagus buat kamu nih, power nomor 3. Ya, atau yang benar-benar strength training yang mengikuti irama musik ya. Misalkan kayak kalau di tempat gym itu ada body combat misalkan kayak gitu. Itu kan ada iringan musik, ada ini ya gitu. Tapi kadang kan kenapa itu jatuhnya sedikit meditatif? Maksudnya karena kayak kadang kita masuk tergelut ke dalam irama musiknya. Kita ngikutin itunya ya, beatnya, kita ngikutin gerakan, maksudnya iramanya, itu kita tanpa sadar, badan kita otomatis gitu lah ngikutin. Itu berarti kamu ngalir dengan energi ini. Jadi kamu mindful di dalam itu. Ya bukannya kamu olahraga atau kayak gimana, tapi kamu olahraga pikiran kamu kemana-mana. Mikirin, ntar besok gimana ya, nanti ini gimana gitu. Jadi kayak pikiran kamu gak kesana. Kamu aware, kamu mindful, kamu lihat apa yang kamu sedang jalanin saat ini. Dan batin kamu di situ. Pikiran kamu ada di situ. Sama kamu. Ya, gitu. Jadi ini bentuk meditasi. Bisa dijadikan sebagai bentuk meditasi, power nomor 3. Ya, terserah kamu mau yang mana. Tapi ini yang lagi disarankan semesta untuk kamu. Ya. Kalau kamu yang nanti misalkan bekerja mungkin ke arah sini, wellness mungkin, atau ke arah healing, ya mindset ini bisa kamu pakai juga. Kamu bisa ngerasain dan mendengar vibrasi. Energi itu ada. Ya, kalau kamu udah semakin mengenal energi, kamu akan merasakan rasanya kayak gimana, kedengarannya kayak gimana, kelihatannya kayak gimana, teksturnya kayak apa. Ya, gitu. Tapi kan itu kembali ke masing-masing lagi. Seberapa terbukanya kalian, kepekaan kalian untuk ini, sensitivity ya. Gitu. Itu aja sih pesannya kalau untuk power nomor 3. Ya, jadi kayak kamu bisa menulis cerita kamu untuk masa depan kamu ya. Kamu jadi orang yang sehat, bugar secara fisik, mental, dan spiritual. Itu akan membawa keseimbangan materi dan spiritual kamu nanti ke depannya. Rezekimu baik, karena energi fisikmu baik. Ya, dan cinta dan cahaya kebaikan juga akan terus datang ke kamu. Ya, jadi positivity adalah kunci kamu saat ini. Power nomor 3. Dan cleansing, membersihkan energi negatif. Ya, cleansing. Mau cleansing pakai ini bisa, pakai sound healing bisa. Mau cleansing pakai olahraga bisa. Mau cleansing pakai mandi garam bisa. Apapun yang sifatnya mengeluarkan energi. Ya kan kamu lagi detox. Ya itu aja sih pesannya power nomor 3. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya, power nomor 3. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya sama Winsiling juga. Mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya. Untuk personal reading, kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung, silahkan tanya-tanya juga saja. Ya, power nomor 3. Ya, personal reading ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Apapun permasalahannya, ya baik itu spiritual ataupun non spiritual, pasti akan diberikan petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Power nomor 3, aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu ke depannya. Dalam memanifestasi kehidupan yang terbaik. Ya,
Semoga kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Pound nomor 3, bye-bye, see you.